Pangeran tertua terbang 10 langkah dari Lu Fan. Jarak ini tidak jauh, namun meskipun dekat, tetap dapat memberikan waktu bagi Master untuk bereaksi. Lu Fan, apakah kamu berbicara tentang Lu Fan, yang diperintahkan untuk ditangkap oleh Ordo Tertinggi? Apakah kamu punya informasi tentang dia? Lu Fan tersenyum dan berkata tentu saja ada. Jika tidak, mengapa saya harus melakukan sesuatu? Pangeran pertama berkata mengapa kamu memberitahuku? Bukankah kamu utusan dari Aula ke-33? Jika kamu memberitahu Tuan Aulamu berita ini, bukankah kamu bisa mendapatkan hadiah yang besar? Lu Fan berkata tentu saja ada alasannya. Tapi saya tidak akan memberitahu Anda. Yang mulia, Pangeran tertua, mengenai Lu Fan, saya membutuhkan bantuan sekutu yang kuat untuk menyelesaikannya. Apakah Anda bersedia membantu saya? Pangeran tertua berkata dengan cahaya aneh di matanya sepertinya kamu tidak hanya mendapat berita. Saya khawatir kamu juga mengetahui keberadaan spesifiknya. Apakah kamu ingin aku membawa orang-orang bersamamu untuk menangkap Lu Fan hidup-hidup? Lu Fan mengangguk dan berkata, benar. Ekspresi bersemangat mulai terlihat di wajah pangeran tertua itu, dia menjulurkan lidahnya, menjilat bibirnya dengan lembut, dan berkata, ya, ya. Tapi kamu harus memberiku kabar dulu. Aku ingin memastikan. Berita. Setidaknya beritahu saya bahwa Anda tidak berbohong kepada saya. Lu Fan berkata tentu saja. Lu Fan dipindahkan dari kerajaan Danseng di timur oleh penguasa kerajaan Danseng menggunakan penguasa bergerak surgawi. Anda tahu berita ini? Pangeran tertua tertegun sejenak, dia jelas tidak mengetahui cerita orang dalam ini sama sekali. Tapi saat ini, dia masih berpura-pura tahu, mengangguk sedikit dan berkata baiklah, lanjutkan. Lu Fan merasa lucu di dalam hatinya, tetapi melanjutkan penguasa Yitian hanya dapat memindahkan orang ke tempat yang pernah dikunjungi sebelumnya. Dengan kata lain, tempat di mana Lu Fan paling mungkin muncul adalah tempat lahirnya penguasa Yitian. Tanah. Yang mulia, Pangeran pertama, hanya ini yang bisa saya katakan. Pangeran tertua tersenyum sangat bahagia. Mengenai masalah Lu Fan, tidak ada seorang pun di seluruh pembudidaya Ibel 15 yang menanyakannya. Pangeran tertua hanya mengandalkan posisinya untuk dapat mengetahui di mana Lu Fan menghilang di dalam pembudidaya Ibel 15. Situasi spesifik saat itu dan informasi yang diterimanya tidak lengkap. Tapi dengan membandingkan keduanya, dia pada dasarnya yakin bahwa utusan dari Aula 33 di depannya kemungkinan besar mengatakan yang sebenarnya. Pangeran tertua mengambil beberapa langkah ke depan, memandang Lu Fan dan berkata, kamu benar-benar tahu beberapa berita, oke. Aku akan menerima bantuanmu untuk saat ini. Ceritakan semuanya, dan aku bisa membawa orang-orang bersamamu sekarang. Lu Fan menyeringai dan berkata yang mulia adalah orang yang ceria, jadi saya tidak akan menyembunyikannya. Saya punya pil di sini. Jika Yang Mulia meminumnya, saya dapat sepenuhnya mempercayai Anda, Yang Mulia. Mengatakan ini, Lu Fan mengulurkan telapak tangannya, dan manik-manik putih menarik perhatian Pangeran tertua. Pangeran tertua mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak percaya padaku. Lu Fan berkata saya hanya mempercayai mereka yang nyawanya ada di tangan saya. Jika Yang Mulia bahkan tidak mau mengambil risiko ini, bagaimana saya berani memberitahu Anda berita lengkapnya? Pangeran tertua menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, saya tidak memiliki kebiasaan meminum pil orang lain dengan santai. Saya harus mengatakan bahwa berita yang Anda bawa sangat kuat, tetapi saya tidak akan meminum pil yang Anda berikan. Mata pangeran tertua tiba-tiba menjadi dingin. Lu Fan melihat rencananya dan tersenyum apakah kamu berencana bertarung denganku? Hanya berdasarkan 4 orang yang baru saja kamu bawa. Kamu seharusnya melihatnya juga, aku tidak takut pada mereka. Jika kamu tidak berencana untuk bekerja sama, aku dapat mencari orang lain. Dengan begitu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Saat Lu Fan berbicara, dia mengepalkan pedang berat tak berujung di tangannya. Pangeran tertua memandangi tatapan Lu Fan yang tak kenal takut dan sedikit ragu. Memang benar, dia telah melihat adegan di mana Lu Fan memaksa 4 orang mundur dengan satu serangan pedang. Jika dia dan Lu Fan berselisih saat ini, saya khawatir hal baik yang jatuh dari langit ini akan sia-sia. Tapi dia benar-benar tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Lu Fan bertanya dengan keras. Dia tampak sangat santai, seolah-olah dia benar-benar di sini hanya untuk menegosiasikan persyaratan. Pangeran tertua merenung dalam waktu lama, lalu perlahan-lahan mengeluarkan pil dari pinggangnya dan berkata satu hal untuk hal lain, satu kehidupan untuk satu kehidupan. Karena kamu tidak percaya padaku, aku tidak percaya kamu baik. Aku akan meminumnya untuk ramuanmu, kamu juga meminum ramuanku. Bagaimana? Lu Fan mengerutkan kening dan melihat ramuan yang diambil oleh pangeran tertua. Ini adalah ramuan yang seluruh tubuhnya berwarna merah darah dan dibungkus dengan energi mayat. Lu Fan sekilas tahu bahwa ini mungkin pil mayat yang legendaris. Yang disebut ramuan mayat adalah ramuan yang dibuat oleh pembudidaya Ibel 15 dengan menggunakan mayat.
Obat mujarab jenis ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan boneka. Misalnya, jika mimpi buruk masih bersamanya saat ini, jika mimpi buruk memakan pil ini, pasti akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tetapi jika seseorang meminum ramuan jenis ini, mungkin tidak ada akhir yang baik. Lu Fan mengerutkan kening, tetapi menara istana misterius 9 naga di tubuhnya tertawa keras. Haha, idiot ini. Tuan yang hebat, gantilah bersamanya. Selama aku di sini, bagaimana dengan pil mayat? Kamu masih memiliki kekuatan dunia dan makhluk. Tubuh pelindung dao besar dan pil mayat hanya dianggap sebagai pil biasa, dan dia sudah mati. Tuan besar, Anda memisahkan ilubang yang begitu besar untuk dia lompati, dan dia benar-benar setuju. Ternyata bahwa semua pembudidaya Ibel 15 adalah orang bodoh yang mengejar keuntungan seperti serigala dan bersedia mengambil risiko. Dia juga berpikir bahwa metode ini sangat cerdas. Nangong Sing juga melihat pil mayat saat ini, dan dengan cepat mengirim pesan kepada Lu Fan. Saudara Lu Fan, kamu tidak boleh memakan pil mayat ini. Jangan setuju dengannya. Lu Fan tidak berkata apa-apa, hanya menatap pangeran tertua dengan dingin. Setelah beberapa saat, Lu Fan berkata, Yang mulia, saya di sini untuk menegosiasikan persyaratan dengan Anda. Saya di sini bukan untuk menunjukkan cara menghabisinya. Jika Anda melakukan ini, Anda kurang tulus. Tulus. Apakah kita perlu membicarakan hal-hal munafik di antara kita ini? Wah, kamu juga harus menjadi orang yang pintar, jika tidak, kamu tidak akan bisa duduk di posisi pembawa pesan, dan kamu tidak akan bisa datang ke kerajaan King Tian. Apa kamu tidak mengerti kata keuntungan? Kita yang bisa dibicarakan di antara kita hanyalah kepentingan. Kamu tidak bersedia mengambil risiko berselisih denganku, begitu pula aku. Oleh karena itu, ini adalah cara terbaik bagi kita untuk menukar satu pil dengan satu pil. Pangeran tertua berpikir bahwa dia lebih unggul saat ini, dan tersenyum sangat bahagia. Lu Fan tidak bisa lagi menahan senyumnya. Setelah berpura-pura ragu untuk beberapa saat, Lu Fan memandang ke arah pangeran tertua dan berkata, Saya berjanji, Anda harus menggunakan semua kekuatan Anda. Saya tahu bahwa Anda memiliki latar belakang yang baik, dan Anda pasti memiliki banyak orang kuat di bawah Anda. Ingat, yang kuinginkan adalah seluruh kekuatanku. Hal ini hanya bisa berhasil, bukan gagal. Semakin banyak Lu Fan mengatakan ini, semakin bahagia pangeran tertua itu tersenyum dan berkata dengan lembut, Jangan khawatir. Aku tidak akan bercanda dengan hidupku. Mengatakan ini, pangeran tertua menyerahkan ramuan itu kepada Lu Fan. Lu Fan juga menyerahkan manik-manik putih di tangannya kepada pangeran tertua. Keduanya saling memandang, mengangkat kepala dan menelan. Lu Fan menyaksikan pangeran tertua menelan manik-manik putih ke dalam perutnya, dan senyuman muncul di bibirnya. Pangeran tertua juga menyaksikan Lu Fan menelan pil mayat, dan matanya menyipit karena tawa. Oke, sekarang kamu bisa mengatakannya. Pangeran tertua melanjutkan beberapa langkah pertama. Lu Fan melihat sekeliling, dan pangeran tertua itu menguatkan dirinya dengan sadar, dan segera menutupi segala sesuatu di sekitarnya untuk mencegah siapapun mendengar suara mereka. Di saat yang sama, kekuatan seperti kabut ini juga menutupi segalanya. Lu Fan menatap mata pangeran tertua dan terkekeh. Lu Fan sebenarnya ada di kota King Tian sekarang. Pangeran tertua segera menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, mata Lu Fan tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang kuat. Rebut jiwa dan hancurkan jiwa. Hampir seketika, tubuh pangeran tertua itu membeku. Semua gangki di tubuh Lu Fan berubah menjadi kekuatan jiwanya, kali ini dia menggunakan teknik perebutan jiwa dan penghancuran jiwa hingga puncaknya. Setelah mengumpulkan tenaga dalam waktu yang lama, inilah yang saya tunggu-tunggu. Pada saat yang sama, jiwa Nangong Sing dalam pangeran tertua tiba-tiba melonjak. Meskipun Lu Fan tidak menjelaskan dengan jelas kepadanya bagaimana melakukan segalanya. Tapi ketika dia melihat Lu Fan membodohi pangeran tertua hingga menelan mutiaranya, dia memikirkan semuanya. Ini adalah permainan yang dibuat oleh Lu Fan, permainan yang memberinya kesempatan untuk merebut tubuh. Pada saat hidup dan mati, kesadaran pangeran tertua bergetar hebat. Dia juga orang kuat yang telah memasuki Tao, meskipun dia terkejut dengan teknik mencuri jiwa dan menghancurkan jiwa Lu Fan, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi saat dia hendak melawan, kekuatan mengerikan menyebar di tubuhnya, menghancurkan tubuhnya dengan gila-gilaan. Itu benar, ketika Lu Fan membantu Nangong Sing memperbaiki tulang dan tubuhnya, dia juga menambahkan sedikit kekuatannya sendiri. Tidak ada yang istimewa, hanya sedikit kekuatan dunia yang kejam dan gangkinya. Tidak peduli yang mana dari dua kekuatan ini yang ditekan oleh kekuatan yang kuat, itu akan menimbulkan masalah besar. Tetapi pada saat ini, pangeran tertua yang terkena seni penghancur jiwa Lu Fan tidak memiliki kekuatan untuk menekannya. Jiwa Nangong Sing, ditambah dengan kekuatan jiwa Lu Fan, akan menghancurkan lautan kesadarannya. Bermasalah secara internal dan eksternal, inilah situasi pangeran tertua saat ini.
Sejak dia memakan manik yang diberikan Lu Fan kepadanya, kekalahannya sudah pasti. Terutama kekuatannya yang hanya sebanding dengan Taoisme. Wah, beraninya kamu menyelinap ke arahku. Jiwa pangeran tertua telah mengembun menjadi bola pada saat ini, berusaha mati-matian melawan kekuatan jiwa Lu Fan. Tapi bagaimana Lu Fan bisa memberinya kesempatan untuk bernafas? Dia terus menggunakan seni merebut jiwa dan menghancurkan jiwa, berdampak pada jiwa pangeran tertua berulang kali. Dia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya rusak parah sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ingin bertarung, tetapi kekuatan jiwa Lu Fan jauh melebihi miliknya. Ditambah dengan fakta bahwa jiwa Namong Sing sedang menyerang dengan putus asa, dia bukanlah tandingannya sama sekali. Pangeran tertua yang tak berdaya berteriak dengan gila, bahkan jika kamu menghabisiku, kamu akan mati. Hanya aku yang bisa melarutkan pil mayat yang kamu makan, dan bawahanku belum pergi. Kamu akan dibunuh sepenuhnya oleh mereka. Kekuatan jiwa Lu Fan tiba-tiba memadat dan terbentuk di benak pangeran tertua, dan dia berkata dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir apakah aku mati atau tidak. Ledakan. Lu Fan meledakkan kekuatan jiwanya, dan kesadaran pangeran tertua segera hancur berkeping-keping. Namong Sing segera bergegas ke lautan kesadaran pangeran tertua dengan manik-manik tubuhnya sendiri, dan kekuatan jiwanya segera mengambil alih tubuhnya. Tubuh Lu Fan sedikit bergoyang dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia melihat tubuh pangeran tertua yang berdarah 7 lubang di depannya dan bergumam apakah berhasil. Pangeran tertua terbang 10 langkah dari Lu Fan. Jarak ini tidak jauh, namun meskipun dekat, tetap dapat memberikan waktu bagi Master untuk bereaksi. Lu Fan, apakah kamu berbicara tentang Lu Fan, yang diperintahkan untuk ditangkap oleh Ordo Tertinggi? Apakah kamu punya informasi tentang dia? Lu Fan tersenyum dan berkata, tentu saja ada. Jika tidak, mengapa saya harus melakukan sesuatu? Pangeran pertama berkata, mengapa kamu memberitahuku? Bukankah kamu utusan dari Aula ke-33? Jika kamu memberitahu Tuan Aulamu berita ini, bukankah kamu bisa mendapatkan hadiah yang besar? Lu Fan berkata, tentu saja ada alasannya. Tapi saya tidak akan memberitahu Anda. Yang mulia, Pangeran tertua, mengenai Lu Fan, saya membutuhkan bantuan sekutu yang kuat untuk menyelesaikannya. Apakah Anda bersedia membantu saya? Pangeran tertua berkata dengan cahaya aneh di matanya, sepertinya kamu tidak hanya mendapat berita. Saya khawatir kamu juga mengetahui keberadaan spesifiknya. Apakah kamu ingin aku membawa orang-orang bersamamu untuk menangkap Lu Fan hidup-hidup? Lu Fan mengangguk dan berkata, benar. Ekspresi bersemangat mulai terlihat di wajah pangeran tertua itu, dia menjulurkan lidahnya, menjilat bibirnya dengan lembut, dan berkata, ya. Tapi kamu harus memberiku kabar dulu. Aku ingin memastikan. Berita. Setidaknya beritahu saya bahwa Anda tidak berbohong kepada saya. Lu Fan berkata, tentu saja. Lu Fan dipindahkan dari kerajaan Danseng di timur oleh penguasa kerajaan Danseng menggunakan penguasa bergerak surgawi. Anda tahu berita ini? Pangeran tertua tertegun sejenak, dia jelas tidak mengetahui cerita orang dalam ini sama sekali. Tapi saat ini, dia masih berpura-pura tahu, mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, lanjutkan. Lu Fan merasa lucu di dalam hatinya, tetapi melanjutkan, penguasa Yitian hanya dapat memindahkan orang ke tempat yang pernah dikunjungi sebelumnya. Dengan kata lain, tempat di mana Lu Fan paling mungkin muncul adalah tempat lahirnya penguasa Yitian. Tanah. Yang mulia, pangeran pertama, hanya ini yang bisa saya katakan. Pangeran tertua tersenyum sangat bahagia. Mengenai masalah Lu Fan, tidak ada seorang pun di seluruh pembudidaya Ibel 15 yang menanyakannya. Pangeran tertua hanya mengandalkan posisinya untuk dapat mengetahui di mana Lu Fan menghilang di dalam pembudidaya Ibel 15. Situasi spesifik saat itu dan informasi yang diterimanya tidak lengkap. Tapi dengan membandingkan keduanya, dia pada dasarnya yakin bahwa utusan dari Aula 33 di depannya kemungkinan besar mengatakan yang sebenarnya. Pangeran tertua mengambil beberapa langkah ke depan, memandang Lu Fan dan berkata, kamu benar-benar tahu beberapa berita, oke. Aku akan menerima bantuanmu untuk saat ini. Ceritakan semuanya, dan aku bisa membawa orang-orang bersamamu sekarang. Lu Fan menyeringai dan berkata, yang mulia adalah orang yang ceria, jadi saya tidak akan menyembunyikannya. Saya punya pil di sini. Jika Yang Mulia meminumnya, saya dapat sepenuhnya mempercayai Anda, Yang Mulia. Mengatakan ini, Lu Fan mengulurkan telapak tangannya, dan manik-manik putih menarik perhatian pangeran tertua. Pangeran tertua mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak percaya padaku. Lu Fan berkata, saya hanya mempercayai mereka yang nyawanya ada di tangan saya. Jika Yang Mulia bahkan tidak mau mengambil risiko ini, bagaimana saya berani memberitahu Anda berita lengkapnya? Pangeran tertua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak memiliki kebiasaan meminum pil orang lain dengan santai. Saya harus mengatakan bahwa berita yang Anda bawa sangat kuat, tetapi saya tidak akan meminum pil yang Anda berikan. Mata pangeran tertua tiba-tiba menjadi dingin.
Lu Fan melihat rencananya dan tersenyum. Apakah kamu berencana bertarung denganku? Hanya berdasarkan 4 orang yang baru saja kamu bawa. Kamu seharusnya melihatnya juga, aku tidak takut pada mereka. Jika kamu tidak berencana untuk bekerja sama, aku dapat mencari orang lain. Dengan begitu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Saat Lu Fan berbicara, dia mengepalkan pedang berat tak berujung di tangannya. Pangeran tertua memandangi tatapan Lu Fan yang tak kenal takut dan sedikit ragu. Memang benar, dia telah melihat adegan di mana Lu Fan memaksa 4 orang mundur dengan satu serangan pedang. Jika dia dan Lu Fan berselisih saat ini, saya khawatir hal baik yang jatuh dari langit ini akan sia-sia. Tapi dia benar-benar tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Lu Fan bertanya dengan keras. Dia tampak sangat santai, seolah-olah dia benar-benar di sini hanya untuk menegosiasikan persyaratan. Pangeran tertua merenung dalam waktu lama, lalu perlahan-lahan mengeluarkan pil dari pinggangnya dan berkata satu hal untuk hal lain, satu kehidupan untuk satu kehidupan. Karena kamu tidak percaya padaku, aku tidak percaya kamu baik. Aku akan meminumnya untuk ramuanmu, kamu juga meminum ramuanku. Bagaimana? Lu Fan mengerutkan kening dan melihat ramuan yang diambil oleh pangeran tertua. Ini adalah ramuan yang seluruh tubuhnya berwarna merah darah dan dibungkus dengan energi mayat. Lu Fan sekilas tahu bahwa ini mungkin pil mayat yang legendaris. Yang disebut ramuan mayat adalah ramuan yang dibuat oleh pembudidaya Ibel 15 dengan menggunakan mayat. Obat mujarab jenis ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan boneka. Misalnya, jika mimpi buruk masih bersamanya saat ini, jika mimpi buruk memakan pil ini, pasti akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tetapi jika seseorang meminum ramuan jenis ini, mungkin tidak ada akhir yang baik. Lu Fan mengerutkan kening, tetapi menara istana misterius 9 naga di tubuhnya tertawa keras. Haha, idiot ini. Tuan yang hebat, gantilah bersamanya. Selama aku di sini, bagaimana dengan pil mayat? Kamu masih memiliki kekuatan dunia dan makhluk. Tubuh pelindung dao besar dan pil mayat hanya dianggap sebagai pil biasa, dan dia sudah mati. Tuan besar, Anda memisahkan ilubang yang begitu besar untuk dia lompati, dan dia benar-benar setuju. Ternyata bahwa semua pembudidaya Ibel 15 adalah orang bodoh yang mengejar keuntungan seperti serigala dan bersedia mengambil risiko. Dia juga berpikir bahwa metode ini sangat cerdas. Nangong Xing juga melihat pil mayat saat ini, dan dengan cepat mengirim pesan kepada Lu Fan. Saudara Lu Fan, kamu tidak boleh memakan pil mayat ini. Jangan setuju dengannya. Lu Fan tidak berkata apa-apa, hanya menatap pangeran tertua dengan dingin. Setelah beberapa saat, Lu Fan berkata, Yang mulia, saya di sini untuk menegosiasikan persyaratan dengan Anda. Saya di sini bukan untuk menunjukkan cara menghabisinya. Jika Anda melakukan ini, Anda kurang tulus. Tulus, apakah kita perlu membicarakan hal-hal munafik di antara kita ini? Wah, kamu juga harus menjadi orang yang pintar, jika tidak, kamu tidak akan bisa duduk di posisi pembawa pesan, dan kamu tidak akan bisa datang ke kerajaan Qingtian. Apa kamu tidak mengerti kata keuntungan? Kita yang bisa dibicarakan di antara kita hanyalah kepentingan. Kamu tidak bersedia mengambil risiko berselisih denganku, begitu pula aku. Oleh karena itu, ini adalah cara terbaik bagi kita untuk menukar satu pil dengan satu pil. Pangeran tertua berpikir bahwa dia lebih unggul saat ini, dan tersenyum sangat bahagia. Lu Fan tidak bisa lagi menahan senyumnya. Setelah berpura-pura ragu untuk beberapa saat, Lu Fan memandang ke arah pangeran tertua dan berkata, saya berjanji, Anda harus menggunakan semua kekuatan Anda. Saya tahu bahwa Anda memiliki latar belakang yang baik, dan Anda pasti memiliki banyak orang kuat di bawah Anda. Ingat, yang kuinginkan adalah seluruh kekuatanku. Hal ini hanya bisa berhasil, bukan gagal. Semakin banyak Lu Fan mengatakan ini, semakin bahagia pangeran tertua itu tersenyum dan berkata dengan lembut, jangan khawatir. Aku tidak akan bercanda dengan hidupku. Mengatakan ini, pangeran tertua menyerahkan ramuan itu kepada Lu Fan. Lu Fan juga menyerahkan manik-manik putih di tangannya kepada pangeran tertua. Keduanya saling memandang, mengangkat kepala dan menelan. Lu Fan menyaksikan pangeran tertua menelan manik-manik putih ke dalam perutnya, dan senyuman muncul di bibirnya. Pangeran tertua juga menyaksikan Lu Fan menelan pil mayat, dan matanya menyipit karena tawa. Oke, sekarang kamu bisa mengatakannya. Pangeran tertua melanjutkan beberapa langkah pertama. Lu Fan melihat sekeliling, dan pangeran tertua itu menguatkan dirinya dengan sadar, dan segera menutupi segala sesuatu di sekitarnya untuk mencegah siapapun mendengar suara mereka. Di saat yang sama, kekuatan seperti kabut ini juga menutupi segalanya. Lu Fan menatap mata pangeran tertua dan terkekeh. Lu Fan sebenarnya ada di kota Qingtian sekarang. Pangeran tertua segera menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, mata Lu Fan tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang kuat. Rebut jiwa dan hancurkan jiwa. Hampir seketika, tubuh pangeran tertua itu membeku. Semua gangki di tubuh Lu Fan berubah menjadi kekuatan jiwanya,
kali ini dia menggunakan teknik perebutan jiwa dan penghancuran jiwa hingga puncaknya. Setelah mengumpulkan tenaga dalam waktu yang lama, inilah yang saya tunggu-tunggu. Pada saat yang sama, jiwa Nangongsing dalam pangeran tertua tiba-tiba melonjak. Meskipun Lu Fan tidak menjelaskan dengan jelas kepadanya bagaimana melakukan segalanya. Tapi ketika dia melihat Lu Fan membodohi pangeran tertua hingga menelan mutiaranya, dia memikirkan semuanya. Ini adalah permainan yang dibuat oleh Lu Fan, permainan yang memberinya kesempatan untuk merebut tubuh. Pada saat hidup dan mati, kesadaran pangeran tertua bergetar hebat. Dia juga orang kuat yang telah memasuki Tao, meskipun dia terkejut dengan teknik mencuri jiwa dan menghancurkan jiwa Lu Fan, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi saat dia hendak melawan, kekuatan mengerikan menyebar di tubuhnya, menghancurkan tubuhnya dengan gila-gilaan. Itu benar, ketika Lu Fan membantu Nangongsing memperbaiki tulang dan tubuhnya, dia juga menambahkan sedikit kekuatannya sendiri. Tidak ada yang istimewa, hanya sedikit kekuatan dunia yang kejam dan gangkinya. Tidak peduli yang mana dari dua kekuatan ini yang ditekan oleh kekuatan yang kuat, itu akan menimbulkan masalah besar. Tetapi pada saat ini, pangeran tertua yang terkena seni penghancur jiwa Lu Fan tidak memiliki kekuatan untuk menekannya. Jiwa Nangongsing, ditambah dengan kekuatan jiwa Lu Fan, akan menghancurkan lautan kesadarannya. Bermasalah secara internal dan eksternal, inilah situasi pangeran tertua saat ini. Sejak dia memakan manik yang diberikan Lu Fan kepadanya, kekalahannya sudah pasti. Terutama kekuatannya yang hanya sebanding dengan Taoisme. Wah, beraninya kamu menyelinap ke arahku. Jiwa pangeran tertua telah mengembun menjadi bola pada saat ini, berusaha mati-matian melawan kekuatan jiwa Lu Fan. Tapi bagaimana Lu Fan bisa memberinya kesempatan untuk bernafas? Dia terus menggunakan seni merebut jiwa dan menghancurkan jiwa, berdampak pada jiwa pangeran tertua berulang kali. Dia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya rusak parah sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ingin bertarung, tetapi kekuatan jiwa Lu Fan jauh melebihi miliknya. Ditambah dengan fakta bahwa jiwa Nangongsing sedang menyerang dengan putus asa, dia bukanlah tandingannya sama sekali. Pangeran tertua yang tak berdaya berteriak dengan gila, bahkan jika kamu menghabisiku, kamu akan mati. Hanya aku yang bisa melarutkan pil mayat yang kamu makan, dan bawahanku belum pergi. Kamu akan dibunuh sepenuhnya oleh mereka. Kekuatan jiwa Lu Fan tiba-tiba memadat dan terbentuk di benak pangeran tertua, dan dia berkata dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir apakah aku mati atau tidak. Ledakan. Lu Fan meledakkan kekuatan jiwanya, dan kesadaran pangeran tertua segera hancur berkeping-keping. Nangongsing segera bergegas ke lautan kesadaran pangeran tertua dengan manik-manik tubuhnya sendiri, dan kekuatan jiwanya segera mengambil alih tubuhnya. Tubuh Lu Fan sedikit bergoyang dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia melihat tubuh pangeran tertua yang berdarah 7 lubang di depannya dan bergumam apakah berhasil. Daozu. 6 Daozu dari kekacauan. Lu Fan berteriak, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Nangongsing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini bukan 6 jalan manik kekacauan. Itu adalah benda legendaris, dan saya tidak memilikinya. Itu hanya manik Dao. Lu Fan segera menenangkan diri, melihat manik-manik di tangannya dengan sedikit kekecewaan dan berkata, lalu apa gunanya ini? Nangongsing berkata, ini berisi pemahaman seumur hidup tentang orang yang sangat kuat. Setelah Anda memakannya, Anda dapat menggunakan kekuatan Tao di dalam untuk menekan energi mayat di dalam tubuh, atau bahkan memaksanya keluar. Membawanya bersama Anda juga bisa secara efektif mencegah penyebaran udara jenazah. Ketika Lu Fan mendengar kata sangat kuat, kelopak matanya bergerak-gerak. Dia tidak menyangka benda ini begitu berharga. Nangongsing mengobrak-abrik patungnya lagi. Setelah beberapa saat, dia menemukan sebuah botol. Botolnya transparan dan ada air jernih di dalamnya. Nangongsing kembali dengan membawa botol itu dan berkata, air yang mengembunkan jiwa, itu saja. Dengan ini, ditambah buah Tao, saya dapat kembali ke keadaan semula. Lu Fan berkata, kalau begitu lakukan dengan cepat. Berapa lama yang kamu butuhkan? Nangongsing berkata, 10 hari sudah cukup. Awalnya, saya akan menyimpan ini untuk memadatkan tubuh luar saya. Sekarang sepertinya saya hanya dapat memulihkan tubuh saya sendiri terlebih dahulu. Lu Fan mengangguk dan berkata, oke, aku akan menunggumu di luar. Setelah mengatakan itu, Lu Fan keluar. Nangongsing melihat ke belakang Lu Fan dan tiba-tiba berteriak, saudara Lu Fan, sebaiknya kamu makan Daozu dulu. Lu Fan tersenyum dan berkata, kamu benar-benar tidak menginginkannya lagi. Nangongsing berkata, aku sudah memberikannya padamu, itu milikmu. Kecuali, saudara Lu Fan, kamu tidak percaya padaku. Lu Fan menatap mata Nangongsing. Setelah beberapa saat, dia terkekeh dan menelan manik-manik itu dalam satu tegukan. Sembuhlah dengan cepat, masih ada hal yang menunggu untuk kita lakukan. Lu Fan keluar dari Void Mansion. Nangongsing menatap punggung Lu Fan, tersenyum tipis, lalu menuangkan air dari botol.
Aliran air tidak jatuh ke tanah, melainkan mengembun menjadi bola di udara. Masa air yang sangat besar itu berdiameter puluhan kaki. Namong Sing melepas pakaiannya dan berjalan perlahan ke dalam air. Titik 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 titik. Setelah meninggalkan Void Mansion, Lu Fan tiba-tiba merasakan kakinya terhuyung. Dunia berputar, wajahnya memerah dan putih, dan dia mulai merasa panas saat bernapas. Kekuatan yang sangat kuat. Saat dia menelan Dao Bet, Lu Fan merasakan kekuatan yang kuat mulai menyebar ke dalam tubuhnya. Kekuatan ini sepertinya tidak memiliki entitas, hanya gambaran tak berujung yang terlintas di benak Lu Fan. Apa itu rasa hormat? Yin dan yang di telapak tangan adalah untuk rasa hormat, dan kendali alam semesta juga untuk rasa hormat. Yin dan yang adalah jalan hitam dan putih. Alam semesta adalah jalan dari 5 elemen. Kapan jalan kecil bergabung dengan jalan besar, itu untuk menjadi orang suci. Ketika jalan besar menuju ke surga, itu untuk kanonisasi. Kata-kata seperti itu terus muncul di benak Lu Fan. Sepertinya ada seorang lelaki tua yang mengulangi semua yang telah dia pelajari. Lu Fan bereaksi dengan sedikit kejelasan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk pencerahan. Segera, Lu Fan duduk di tanah dan mulai memahami semua yang muncul di pikirannya. Namong Sing tidak mengetahui dengan jelas dari Jenderal Lu Fan apa itu Daosu. Mengatakan bahwa ini adalah apa yang telah dipelajari oleh orang paling berkuasa sepanjang hidupnya sebenarnya hanya setengah benar. Yang disebut Dao Bets adalah bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang paling berkuasa ketika mereka sekarat. Bagi mereka yang baru mengenal Taoisme, ketika lahir atau mati, mereka meninggalkan tempat tinggal dan kekuatannya demi warisan. Misalnya, guru abadi dari 10 arah dan seterusnya. Mereka yang telah menguasai Tao, baik hidup maupun mati, akan meninggalkan keterampilan dan instrumennya untuk diwariskan. Misalnya, Mad Sword Martial Lord dan sebagainya. Dan mereka yang benar-benar menapaki jalan besar hanya akan meninggalkan 2 hal saat mereka hidup dan mati, jika mereka bisa. Salah satunya adalah Manik Tao, yang berisi Tao yang disadari oleh orang yang sangat berkuasa ini. Yang kedua adalah harta karun hidupnya, senjata yang mengikutinya sepanjang hidupnya. Itu juga memberinya kekuatan sepanjang hidupnya. Mereka yang lebih kuat adalah mereka yang meninggalkan dunia kecil seperti Kaisar Wu. Sekarang, yang didapat Lu Fan adalah Dao Bet untuk mereka yang naik Dao-Dao. Dao Bet semacam ini tidak akan berpengaruh apapun pada orang biasa. Karena segala sesuatu di dalamnya adalah kekuatan Tao, dan mereka yang belum memasuki Tao tidak akan mengetahui apa itu Tao. Adapun bagi mereka yang telah memasuki Tao, itu tergantung pada tingkat pemahaman mereka dan seberapa banyak mereka dapat menerimanya. Oleh karena itu, meskipun itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh orang yang sangat kuat, orang yang benar-benar kuat mungkin tidak akan segera muncul. Ini juga alasan mengapa Namong Sing tidak pernah menelan manik ini. Dia masih kurang yakin apakah dia bisa menerima firman batin. Untuk menelan Dao Bet, yang dibutuhkan adalah pemahaman dan bakat diri sendiri. Kebetulan Lu Fan adalah orang yang sangat cerdas dan berbakat. Dia dengan rakus menyerap semua yang ada di Daosu. Silangkan kaki Anda dan angkat kelima hati Anda ke langit. Di dalam tubuh Lu Fan, Xiao Hei juga terus-menerus berenang, dan sepertinya mengalami jalan langit dan bumi. Titik 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 titik. Pada saat yang sama, rumah pangeran keempat. Namong Kuan sedang menikmati bunga dan burung dengan santai, dikelilingi oleh sekelompok kepodang dan burung layang-layang, saling berpelukan di kiri dan kanan, bersenang-senang. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian penjaga berjalan cepat dan berdiri di pintu masuk taman belakang dari kejauhan. Dia berkata dengan hormat yang mulia keempat, utusan bayangan malam telah kembali ke istana. Namun, dia tidak melakukannya kembali ke istana, tapi pergi ke istana. Di kediaman yang mulia. Namong Kuan berkata tanpa menoleh ke belakang benarkah? Dia pergi mencari yang mulia. Penjaga itu berkata utusan bayangan malam berada di rumah lelang Jiuli hari ini untuk mempermalukan yang mulia di depan umum. Namun tidak lama kemudian, dia naik kereta bersama Yang Mulia dan kembali ke kediaman Yang Mulia. Yang Mulia membawanya bersamanya berikutnya, saatnya dia kembali ke rumah. Saat kamu memasuki kamar tidur, mundurlah dan jangan biarkan siapapun mengganggumu. Namong Kuan berkata dengan heran ini benar-benar hal yang aneh. Dengan sifat kasar Yang Mulia, hanya ada satu kata kematian bagi siapapun yang membuatnya marah. Apa yang dikatakan oleh Night Shadow Messenger kepadanya? Penjaga itu berhenti berbicara. Namong Kuan berpikir sejenak dan berkata teruslah tatap dia dan lihat apa yang dia lakukan di kerajaan King Tian. Jika kamu membutuhkan bantuan dari seseorang, kamu harus datang kepadaku. Aku telah baik padanya akhir-akhir ini. Ah, saya tidak mengerti, saya tidak mengerti, saya tidak mengerti. Itu saja, itu hanya utusan kecil, itu bukan masalah besar. Bagaimana keadaan di istana? Penjaga itu melangkah maju dengan cepat dan berbisik di samping Namong Kuan. Namong Kuan mengangguk dan berkata bagus sekali,
Ini harus diselesaikan sebelum kompetisi bangsawan Fang. Ini adalah tugas utama kami. Anda kembali dan membawa lebih banyak orang. Apakah para tetua dan yang lainnya memiliki persyaratan lain? Penjaga itu berkata minta kami untuk terus mengirimkan darah segar. Namong Kuan berkata kalau begitu lanjutkan. Pergi dan beritahu Namong Yu dan yang lainnya agar mereka bisa bekerja lebih cepat. Mereka juga punya andil dalam mengirimkan darah segar. Penjaga itu merespons dengan keras dan pergi dengan cepat. Namong Kuan tersenyum dan berkata, "Oh, saya sangat berharap saya bisa terus berkumpul seperti ini. Sebenarnya, di sini cukup bagus." Sekelompok wanita di sebelah mereka tertawa dan berkata, "Yang mulia. Anda adalah yang mulia keempat kerajaan Qing Tian. Siapa yang bisa mengusir Anda?" Namong Kuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. 7 hari kemudian, 5 elemen tersebut saling memperkuat, dan kelima elemen tersebut saling tidak sejalan. Yang satu memahami yang lain, dan yang satu mengetahui kebenaran serta mengetahui jalannya. Di kamar tidur istana pangeran pertama, Lu Fan sedang duduk di tanah, bergumam pelan. Cahaya di tubuhnya berkedip-kedip, dan seluruh tubuh Lu Fan mulai menjadi kabur. Kekuatan Tao mengembun di permukaan tubuhnya, dan riak yang terlihat dengan mata terbuka melewatinya. Meskipun dia sedang duduk di dalam kamar, Lu Fan tampak seperti berada di bawah air. Pakaian mengalir otomatis tanpa angin, dan nafas panjang dan dalam. Ada juga suara klik kecil di tengah arus bawah yang melonjak. Seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus pecah di sekitar Lu Fan, dan kemudian mengeras kembali. Suaranya menjadi semakin pelan, dan Lu Fan tiba-tiba menghela nafas lega. Telapak tangannya bergerak sedikit, dan riak menyebar. Lu Fan perlahan membuka matanya, dan cahaya kuat terpancar dari matanya. Cahayanya seolah menembus segalanya dan langsung menuju jalan langit dan bumi. Tiba-tiba, seluruh ruangan mengeluarkan sedikit suara. Panggilan. Dia menghela nafas lega, dan tiba-tiba gerimis mulai turun di seluruh rumah. Tidak ada awan, namun hujan semakin deras. Lu Fan berdiri perlahan, dan suara guntur terdengar lagi di dalam ruangan. Tubuhnya bergerak sedikit, dan cahaya keemasan langsung menghancurkan semua tetesan air hujan. Mengulurkan tangannya, nyala api 5 warna samar mengembun di telapak tangannya. Lu Fan tersenyum tipis dan berkata jadi, kelima elemennya seperti ini. Setelah mengatakan itu, Lu Fan maju selangkah. Dalam sekejap, sosok Lu Fan menghilang. Dan di luar pintu besar, Lu Fan perlahan bangkit dari tanah. Melihat sekeliling, pemandangannya sangat indah. Letakkan tangan Anda sedikit di udara, dan bunga-bunga bermekaran di kejauhan. Dengan sedikit senyuman di bibirnya, dia merasakan segala sesuatu ada di hatinya. Dengan pikiran jernih, aku tersenyum dan memandangi bunga-bunga yang bermekaran dan berguguran di depan pelataran. Dalam benak Dao Zhang, dia melihat awan bergulung dan bersantai di langit. Ini terasa sangat enak. Bahkan Lu Fan sendiri tidak menyangka bahwa hanya dengan manik Dao akan memungkinkannya mengambil langkah maju yang besar dalam kekuatan Dao. Ternyata Lu Fan hanya menorehkan beberapa prestasi di bidang api. Namun di antara 5 elemen tersebut, tidak hanya api, ia tidak memiliki prestasi di 4 elemen lainnya. Setelah akhirnya mendapatkan setetes getah dari pohon pembangun surga Roh Kudus, saya menyadari jalan hidup yang agung, bukan 5 elemen. Baginya untuk memasuki ranah penghormatan, peningkatannya terbatas. Tapi sekarang, Lu Fan sudah merasa bahwa dia hampir berada di tahap tengah tiangang, atau bahkan di tahap akhir. Bukan karena dia berkembang dengan cepat, tapi pencerahan pada dasarnya adalah tentang kebetulan. Bukan tidak mungkin bagi mereka yang ditakdirkan untuk menyadari Tao dan langsung pergi dari tiangang menuju alam Sun. Bagi mereka yang tidak ditakdirkan, meskipun telah berlatih keras selama ratusan tahun, mereka hanya akan diam dan hanya menambah penyesalannya. Lu Fan yang asli, karena pencerahannya di tingkat ke-8 kerajaan suci dan perolehan Dao kehidupan, dia memperkirakan bahwa dia seharusnya berada di sekitar tingkat ke-3 atau ke-4 tiangang. Sekarang, jika dihitung secara akurat, seharusnya berada di sekitar tiangang tingkat ke-6 atau ke-7. Sebuah manik Tao dan 7 hari membuat Lu Fan menyadari kebenaran bahwa 5 elemen saling menguatkan dan 5 elemen saling terkendali. Saya khawatir ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh orang kuat yang meninggalkan manik ini. Bagi orang biasa yang bisa mendapatkan salah satu mutiara Dao, bakatnya sangat mencengangkan. Tentu saja Lu Fan pasti mendapat lebih dari 1 poin, dia mencetak banyak poin. 5 elemen sederhana untuk diucapkan, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan orang awam jika mereka benar-benar ingin memahaminya. Berapa banyak jenius sombong yang terjebak di alam tiangang atau alam master ki abadi, tidak mampu mengambil langkah maju. Alasannya adalah mereka tidak dapat memahami apa itu 5 elemen. Mereka hanya mencari pencerahan secara cuek, ibarat bergerak maju di dalam air tanpa mengetahui di mana ujungnya. Lu Fan awalnya sama, tapi sekarang, dia sudah mengerti apa itu 5 elemen Tao. Itu adalah jalan paling dasar antara langit dan bumi. Sederhananya,
Jika ingin menjadi dewa, Anda harus menguasai cara langit dan bumi yang hebat. Logam, kayu, air, api, dan tanah hanyalah jalan kecil setelah jalan utama dibelah. Ada banyak sekali jalan kecil di dunia ini, namun hanya sedikit yang bisa menjadi jalan besar. Oleh karena itu, para senior kuno itu menunjukkan kepada semua orang jalur kultivasi yang jelas. Berlatihlah 5 elemen langit dan bumi, 5 jalan termudah dan paling jelas antara langit dan bumi. Selesaikan kelima jalur, latih dengan baik, lalu gabungkan menjadi satu jalan. Hanya saja metode kombinasinya berbeda, terbagi menjadi metode Yin dan Yang yang paling sederhana, serta metode Qian dan Kun. Tidak banyak trik dalam latihan pencak silat. Pada akhir budidaya 5 elemen, dalam pandangan mereka, ada 2 jenis kekuatan, Yin dan Yang, terus terang, itu adalah satu jenis kekuatan frontal dan serangan samping lainnya. Kombinasi keduanya, Yin dan Yang teratur, surga dan manusia bersatu, menjadi jalan besar hitam dan putih, memadatkan alam dao kelahiran, dan menjadi raja bela diri Yin dan Yang. Metode Qi Refiners sedikit lebih rumit, mereka menggabungkan 5 elemen dalam formasi, dan akhirnya mengembangkan kekuatan alam semesta, memadatkan domain dao, dan menjadi penguasa alam semesta. Jalan berbeda menuju tujuan yang sama, yang sebenarnya kita kembangkan adalah jalan besar evolusi langit dan bumi. Cara ini adalah yang terkuat dan terlemah. Kuat karena tidak ada habisnya, bahkan orang kuat yang telah mencapai batasnya dan telah dikanonisasi masih dapat melakukan terobosan di jalan evolusi langit dan bumi. Sama seperti cara 5 elemen juga dapat berkembang menjadi cara es, cara angin, dan cara guntur. Jalan ini tidak ada habisnya. Setidaknya tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka telah memahami hal ini sekarang. Lemah karena, meskipun merupakan jalan yang bagus, namun tidak terlalu kuat. Dibandingkan dengan Tao makhluk, Tao kehancuran, Del, yang juga merupakan jalan besar, kekuatannya bisa dikatakan dapat diabaikan. Oleh karena itu, orang yang paling berkuasa adalah mereka yang memahami jalan lain. Jika saya mendapatkan beberapa manik Dao lagi, saya khawatir saya bisa menerobos ke alam Sun. Lu Fan berdiri di depan pintu dengan tangan di belakang punggung dan berkata sambil tersenyum. Di bahunya, Xiao Hei muncul, terlihat energi dan mengangguk berulang kali, seolah dia mengenali kata-kata Lu Fan. Tentunya banyak sekali manfaat yang didapat selama 7 hari ini. Beginilah cara seseorang mencapai Tao, seekor ayam atau guk-guk naik ke surga, dan dengan mengikuti seorang guru yang memiliki kemampuan dan kesempatan, bahkan binatang spiritual pun dapat meningkat lebih cepat. Angin sepoi-sepoi bertiup di pipinya, dan Lu Fan dengan nyaman menikmati kenikmatan terobosannya. Saat ini, 4 orang tiba-tiba berjalan dari kejauhan. Karena tinggi badan mereka, Lu Fan dapat melihat keempat orang ini dari kejauhan. Terlebih lagi, dia sekilas mengenali bahwa keempat orang ini adalah mantan anak buah pangeran tertua palsu, dan menantangnya untuk melawan mereka. Lu Fan sedikit mengernyit. Ketika Namong Sing kembali ke rumah, dia berkata dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Mengapa keempat orang ini berani masuk sekarang? Lu Fan berdiri diam, menunggu keempat orang itu maju. Pria parubaya terkemuka melihat Lu Fan berdiri di depan pintu dan terkekeh utusan. Ternyata Anda datang ke kediaman yang mulia hanya untuk menjadi penjaga gerbang. Tolong beritahu saya, ada sesuatu yang penting yang harus kami lakukan. Lihat yang mulia. Lu Fandan memandang mereka berempat dan berkata yang mulia sedang mengasingkan diri. Tidak ada yang diizinkan masuk. Anda harus kembali. Jika ada hal penting yang ingin Anda katakan, Anda dapat memberitahu saya terlebih dahulu. Begitu Lu Fan selesai berbicara, satu-satunya Master Qi abadi di antara 4 orang itu mencibir, kamu pikir kamu ini siapa? Seorang utusan kecil dari Aula 33 berani menjadi kepala pelayan di rumah pangeran tertua. Baik, pergi ke tong-tong orang pembawa sial, atau minggir. Mereka berempat memandang Lu Fan dengan dingin, dengan ekspresi tidak ramah di wajah mereka. Lu Fan tiba-tiba tersenyum, memandang mereka berempat dan berkata, apakah kamu begitu cemas? Pria parubaya terkemuka berkata, apakah kami sedang terburu-buru atau tidak, tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak menyingkir, kamu mungkin mati dengan menyedihkan. Lu Fan tersenyum lebih bahagia ketika mendengar ini. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan berkata, saya pikir kamu tidak terburu-buru, tetapi kamu sudah lama menunggu di luar. Ketika kamu memperhatikan ada gerakan di dalam sekarang, kamu segera masuk. Ekspresi keempat orang itu tiba-tiba berubah sedikit, dan kata-kata Lu Fan jelas tepat sasaran. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, jadi kenapa, kamu adalah anak yang muncul entah dari mana. Obat apa yang dijual di labu tersebut? Lu Fan berkata, karena kamu tidak bisa menebaknya, mengapa kamu harus menebaknya? Aku tidak akan memberitahumu, jadi katakan saja. Mereka berempat memiliki kemarahan di mata mereka dan menatap Lu Fan. Faktanya, Lu Fan tahu sejak pertama dia melihat mereka masuk bahwa keempat orang ini sebenarnya ada di sini untuk bertarung. Apa alasannya jika Lu Fan mengharapkannya dengan baik?
Mungkin karena Nangong Sing tidak muncul selama 7 hari, orang-orang ini mengira sesuatu telah benar-benar terjadi. Lu Fan tidak mau repot-repot menjelaskan kepada mereka, bagi seorang kultivator Ibel 15, penjelasannya adalah menutup-nutupi, dan menutup-nutupi berarti mengarang cerita. Tidak ada yang sepraktis pertarungan. Nak, kamu sedang mencari. Sebelum mereka selesai berbicara, mereka berempat bergerak pada saat yang bersamaan. Serangan diam-diam di tengah kalimat seperti ini sungguh tercela, tetapi bagi seorang pembudidaya Ibel 15, ini adalah metode yang normal. Mereka bertiga berada di depan Lu Fan dalam sekejap. Kali ini, Master Ki Abadi lebih pintar dan tidak terburu-buru ke depan. Sebaliknya, dia langsung melemparkan senjata ajaibnya. Melihat pergerakan keempat orang itu, Lu Fan dengan tenang mengulurkan tangannya. Menghancurkan. Dalam sekejap, gelombang ombak keluar dari ujung jari Lu Fan. 3 prajurit yang bergegas di depannya membeku di tempatnya. Terlihat dengan mata terbuka, tubuh ketiga orang itu mulai roboh dengan cepat. Engah. Ketiganya terbang pada saat bersamaan, dan tidak ada bagian tubuh mereka yang utuh. Master Energi Abadi tidak jauh dari sana sangat terkejut dan tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi senjata ajaibnya masih terbang, dan segel meringis, dengan kekuatan tirani, menghabisi Lu Fan. Energi Ibel 15 yang diam-diam terkandung di dalamnya cukup bagus. Setidaknya di Poison, dia sangat bagus. Sayangnya, dia bertemu Lu Fan. Menjangkau, Lu Fan mengambil senjata ajaibnya. Lu Fan tidak memancarkan cahaya apapun, dan kekuatan senjata ajaib itu tiba-tiba hancur. Lu Fan berkata dengan lembut, senjata ajaibmu bagus, aku akan menerimanya. Dengan mengatakan itu, dia meremasnya dengan kuat, dan Master Ki Abadi memuntahkan seteguk darah dan mundur. Lu Fan tanpa basa-basi melemparkan senjata ajaib itu ke ikat pinggangnya. Pada saat yang sama, dia berkata dalam hatinya, Lao Jiu, telanlah. Menara Istana Jiu Longxuan tersenyum dan berkata, Tuan yang hebat, terima kasih kembali. Lu Fan terus meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memandang keempat orang yang ketakutan itu dengan tenang dan berkata, demi yang mulia, saya tidak akan menghabisimu. Kembalilah. Mereka berempat sama sekali tidak mengerti kenapa pria ini menjadi begitu kuat setelah tidak bertemu selama beberapa hari. Namun saat ini, mereka tidak lagi berani melangkah maju dan segera mundur. Lu Fan melihat sosok mereka, merasakan kekuatannya sendiri, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, Gangkiku yang dikombinasikan dengan pembunuhan 5 elemen adalah perpaduan sempurna antara langit dan bumi. Itu selalu berubah dan tidak dapat dipisahkan dari asal-usulnya. Saya khawatir dengan cara evolusi langit dan bumi ini, saya juga memiliki peluang untuk menyelesaikan budidaya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, Lu Fanxian sangat bosan sehingga dia tidak punya pilihan selain membuat ramuan sendiri selama 3 hari dan mengisi ulang ramuannya sendiri. Sambil memegang ramuan di tangannya, Lu Fan memuji tingkat alkimianya saat ini. Tiba-tiba, terdengar suara teredam. Di depan sarang Nefrite, portal kosong terbuka lagi, dan Nangong Sing melangkah keluar. Dia masih terlihat sama, tetapi Nangong Sing terlihat lebih mengesankan hari ini. Lu Fan menyingkirkan ramuan itu, melangkah maju dan berkata, Saudara Nangong, tubuhmu akhirnya pulih. Nangong Sing tersenyum dan berkata, sembuh, Saudara Lu Fan. Aku membuatmu menunggu lama sekali. Lu Fan memandang Nangong Sing dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kamu terlihat lebih baik sebagai tengkorak. Nangong Sing berkata, Saudara Lu Fan, kamu menyakitiku lagi. Ayo pergi, kita masih ada urusan yang harus diselesaikan. Setelah mengatakan itu, Nangong Sing membuka pintu dan keluar. Lu Fan mengikuti Nangong Sing seperti kepala pelayan yang bertanggung jawab. Begitu mereka berdua keluar dari kamar tidur, Nangong Sing tiba-tiba melihat sekelompok orang berkumpul di luar. Di antara kerumunan, ada 4 orang yang dipukuli Lu Fan 2 hari yang lalu. Saat mereka berempat melihat Nangong Sing keluar, mereka tertegun sejenak. Kemudian, semua orang memberi hormat pada Nangong dan berkata, saya telah bertemu yang mulia. Nangong Sing melirik orang-orang ini dan sedikit mengernyit. Orang-orang ini bukan lagi pelayannya pada saat itu, dan tidak satu pun dari mereka yang dia kenal sama sekali. Setelah jeda, Nangong Sing berkata dengan keras, semuanya, bangun. Semua orang berdiri, dan tiba-tiba keempat pembudidaya Ibel 15 keluar dari kerumunan dan berkata dengan ekspresi sedih dan marah, yang mulia, Anda sudah menemukan jawabannya. Kami semua mengira sesuatu telah terjadi pada Anda. Yang mulia, sesuatu yang serius telah terjadi. Yang mulia memanggil semua pangeran untuk segera pergi ke Taman Kekaisaran. Yang mulia, perintah telah dikeluarkan selama 3 hari. Kami semua ingin segera memberitahu Anda, tetapi kami dihalangi oleh bocah sombong ini. Ya, anak inilah yang memukuli kita. 4 orang, Anda punya 1 kata, dan saya punya 1 kata. Menuduh Lu Fan atas perbuatan jahatnya. Lu Fan mendengarnya lucu. Keempat orang ini tidak bisa mengalahkannya secara emosional, jadi mereka berencana menggunakan metode ini untuk menghadapinya.
Jika itu adalah pangeran palsu asli, trik ini mungkin efektif. Tapi sekarang, Namong Sing berkata dengan dingin masalah yang sangat penting. Mengapa Anda tidak memberitahu saudara Yeying secara langsung? Mereka berempat tertegun dan menatap Namong Sing dengan mata terbelalak. Yeying kakak, mereka berempat bertanya-tanya pada saat bersamaan. Namong Sing berkata dengan lantang itu benar. Saya secara resmi memberitahu Anda hari ini bahwa pria di sebelah saya adalah saudara Yeying. Mulai sekarang, ketika Anda melihatnya, itu sama saja dengan melihat saya. Jika Anda berani untuk tidak sopan bagaimanapun caranya, kamu akan dieksekusi. Mereka berempat membuka mulut lebar-lebar dan seluruh tubuh gemetar. Bagi mereka, ini bukanlah perintah dari Pangeran Kerajaan Qing Tian, melainkan perintah dari pemimpin para penggarap Ibel 15 mereka. Ada perintah yang lebih menakutkan daripada hukum Kerajaan Qing Tian, dan kematian bukanlah cara mati yang biasa. Setelah mengatakan ini, Namong Sing berkata jika kamu tidak memimpin, kamu sudah terlambat 3 hari. Apakah kamu masih ingin aku tinggal nanti? Keempat orang itu merespon dengan cepat dan segera berangkat menyiapkan poros. Namong Sing melangkah maju, Lu Fan mengikuti di belakangnya, dan berkata melalui suara saudara Namong, kamu sangat mendominasi. Namong Sing mengirim pesan dan menjawab itu perlu. Keduanya meninggalkan istana pangeran pertama dan naik kereta yang sama. Tetap saja naga dan burung phoenix yang menarik kereta, terbang tinggi dan menjauh. Orang yang mengemudikan kereta itu tidak lain adalah 4 pembudidaya Ibel 15. Duduk di dalam mobil, mereka berempat menunjukkan senyuman menyanjung kepada Lu Fan dan berkata, Yeying Messenger, kamilah yang bersikap kasar beberapa hari yang lalu. Saya akan meminta maaf kepada Anda minggu depan. Bawahanku Fang Yu juga meminta maaf padamu. Awalnya sombong dan kemudian penuh hormat, sikap ini hanya bisa membuat Lu Fan tertawa. Mengabaikan mereka, Lu Fan hanya tersenyum dan mengobrol dengan Namong Sing, mengabaikan keempat orang ini. Setengah jam kemudian, poros kereta perlahan-lahan jatuh. Yang terlihat adalah hutan besi yang sangat luas, dan setiap daunnya terbuat dari besi halus yang keras. Sekelompok penjaga sedang menjaga bagian luar hutan, ketika mereka melihat kereta Namong Sing, mereka tidak menunjukkan rasa hormat apapun tetapi hanya menatapnya. Namong Sing dan Lu Fan perlahan keluar dari mobil dan berjalan maju dengan cepat. Sekelompok penjaga kemudian menyingkir untuk mengizinkan Namong Sing masuk, tetapi mereka mengulurkan tangan untuk memblokir Lu Fan. Namong Sing berhenti dan berkata dengan keras ini saudaraku, biarkan dia masuk. Penjaga itu memandang ke arah Namong Sing dan berkata, Wakil Ketua Aula ke-15, Anda boleh masuk, tetapi dia tidak bisa. Lu Fan sedikit mengernyit, kata-kata Wakil Kepala Aula ke-15 mengungkapkan banyak informasi, yang membuatnya langsung berpikir. Namong Sing berkata dengan lantang saya katakan Anda boleh masuk jika Anda bisa. Penjaga itu memandang Namong Sing dengan acuh tak acuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan penjaga lainnya mendekat. Pada saat ini, Lu Fan berkata dengan keras saya adalah wakil ketua aula dari aula 33. Ada yang harus saya lakukan, jadi izinkan saya masuk. Dengan mengatakan itu, Lu Fan mengeluarkan batu perintah, dan para penjaga di sekitarnya tiba-tiba tampak bingung. Lu Fan berkata apa? Apakah kamu harus menunjukkan baju besiku? Aku suka menghabisi orang ketika aku marah. Jangan memaksaku untuk menghabisimu terlebih dahulu. Saat dia berbicara, tubuh Lu Fan sedikit mengembun menjadi baju besi. Penjaga yang berdiri di depan Lu Fan terhuyung mundur beberapa langkah dan tidak lagi berani menghentikannya. Lu Fan terkekeh dan melangkah maju. Namong Sing mengikuti jejak Lu Fan dan terkekeh saudara Lu Fan. Kamu jauh lebih mendominasi daripada saya. Lu Fan berkata untuk menghadapi para penggarap setan ini, kita harus lebih agresif. Saat mereka berdua berbicara, mereka benar-benar memasuki hutan. Dari kejauhan, melalui hutan besi yang tinggi, mereka berdua melihat bola merah besar di dalamnya. Persis sama dengan lautan darah di domain pembekuan darah. Keduanya saling memandang dan tetap masuk. Begitu tubuhnya melewati bola, Lu Fan langsung melihat sungai yang melandai seperti air terjun. Seorang lelaki tua sedang duduk di perahu kecil, dia melirik ke arah Namong Sing dan berkata, kamu terlambat. Namong Sing melihat sekeliling, sungai itu seperti darah, tanahnya seperti tinta, dan ada suasana jahat di sekelilingnya. Cepat naik perahu. Jika kamu datang terlambat 2 hari, kamu tidak akan melakukan apa-apa. Mereka masih berdiskusi, jadi jika kamu pergi sekarang, kamu tidak akan dihukum. Namong Sing melirik Lu Fan, yang mengangguk ringan. Mereka berdua naik ke perahu kecil dan menyaksikan lelaki tua itu mengangkat tiang panjang dan perahu itu langsung terjun menuju air terjun. Tiba-tiba, lelaki tua itu mulai bernyanyi dengan keras. Hidup dan mati adalah final, ada berapa malam di langit dan bumi, Tao adalah jalannya, Ibel 15 adalah jalannya, selangkah demi selangkah gratis. Sebelum Lu Fan menyadari apa yang sedang terjadi, ada kegelapan di depannya.
Mereka sepertinya telah jatuh ke dalam jurang tak berujung dan tidak dapat lagi melihat atau mendengar apapun. Tepat ketika mereka hendak mengeluarkan senjatanya, mereka tiba-tiba merasakan perahu di bawah mereka terbalik, dan mereka terlempar keluar pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba ada cahaya lagi di langit dan bumi, Lu Fan melihat lebih dekat dan melihat banyak sekali pembudidaya Ibel 15 yang tampak aneh duduk di depan meja batu lava besar. Di kursi utama, seorang wanita cantik dan anggun menoleh ke arah mereka berdua. Kalian berdua datang sangat lambat. Ayo cepat duduk. Haha, Cao Jin, kamu benar-benar terlambat. Apakah kamu mati di perut wanita dalam 3 hari terakhir ini? Saya pikir Anda, Wakil Ketua Aula, telah menyelesaikan pekerjaan Anda. Mengapa Anda tidak datang ke Aula ke-23 saya dan menjadi utusan? Lihat betapa malunya kamu. Kenapa kamu tidak bisa naik feri saja? Siapa anak laki-laki cantik di sebelahmu ini? Titik. Sekelompok pembudidaya Ibel 15 menunjuk ke arah Nangong Sing dan tertawa. Baru pada saat itulah Lu Fan melihat seluruh tempat dengan jelas. Sepertinya ini adalah tempat yang tidak diketahui jauh di bawah tanah. Magma merah yang mengalir di sekelilingnya dan batu hitam keras di bawah kakinya dapat memberitahunya bahwa tempat ini pasti sangat dalam. Di belakang meja batu lava besar terdapat pintu batu. Aura Ibel 15 yang kaya dan tanda aneh berwarna darah di atasnya menunjukkan bahwa ini adalah bangunan penggarap Ibel 15 sepenuhnya, dan mungkin ada sejumlah besar penggarap Ibel 15 yang ditempatkan di dalamnya. Pintu batu itu tertutup rapat, hanya menyisakan sedikit celah, dan aliran energi jahat keluar dari sana, hampir mengenai wajah. Nangong Sing dan Lu Fan berjalan ke depan, meja batu lava itu begitu besar sehingga 1000 orang bisa duduk di sebelahnya. Di kursi utama, wanita itu dengan lembut mengetuk meja dan berkata diam. Cao Jin, karena kamu di sini, aku tidak akan mengatakan apapun kepadamu. Hanya karena kamu terlambat 3 hari, aku akan memintamu untuk duduk selama 15 hari 3 hari. Ribuan orang, tidak masalah. Nangong Sing membuka mulutnya, dia bahkan tidak tahu di mana si Tang berada. Tapi dia tetap mengangguk dan berkata tidak masalah. Wanita itu menatap Lu Fan lagi dan berkata, kamu berasal dari gereja mana? Mengapa kamu di sini bersama Cao Jin? Lu Fan berkata saya dari Aula ke-33. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata 33 Aula. Bukankah misi Anda adalah mencari darah yang murni dari 52 negara sekitarnya? Apakah Anda sudah menyelesaikannya? Lu Fan memutar matanya dan berkata, ini hampir selesai. Ketua Aula mengirimku ke sini untuk meminta instruksi lebih lanjut. Wanita itu sedikit mengernyit, tapi masih mengangguk selesaikan saja segera. Ketua Aulamu adalah... Lu Fan dengan cepat berkata Nyonya Huo Yuan Sein. Wanita itu berkata baiklah, biarkan dia bergegas dan mengangkut darah yang murni ke sini dulu. Anda, Aula 33, tidak memiliki tugas lain untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, wanita itu mengalihkan pandangannya ke tempat lain dan mulai bertanya kepada penggarap Ibel 15 lainnya satu persatu. Lu Fan memandang wanita ini dan merasa sedikit familiar. Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat, tapi dia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Kemudian dia berbalik dan melihat sekeliling, di antara para pembudidaya Ibel 15 di depannya, masih ada wajah yang dikenalnya, Pangeran keempat Nangong Kuan. Di sebelahnya, Nangong Sing mengirim pesan orang pembawa sial. Saudara Lu Fan, Anda benar. Di keluarga Nangong kami, semua pangeran, semua putri, dan semua menteri sebenarnya adalah kultivator jahat. Tak satu pun dari orang-orang ini yang nyata. Itu semua palsu. Bagaimana bisa para penggarap Ibel 15 melakukannya? Lu Fan mengirim pesan dan menjawab sekarang, yang paling penting bukanlah apakah itu palsu atau tidak. Itu adalah apa yang ingin mereka lakukan dengan melakukan ini. Penggarap Ibel 15, jika mereka membuat langkah besar kali ini, jika mereka hanya ingin menghancurkan dinasti King Mu, di kerajaan surga, tujuan mereka seharusnya berhasil sejak lama. Tetapi di luar kerajaan King Tian, semuanya damai dan sejahtera seperti sebelumnya. Hanya di istana ini, ada begitu banyak pembudidaya Ibel 15, mereka punya konspirasi besar. Nangong Sing berkata saya tahu semua ini. Tapi saya masih tidak bisa mengendalikannya. Saudara laki-laki, perempuan, dan semua orang yang saya kenal mungkin sudah mati. Lu Fan menghela nafas, dia tidak tahu bagaimana menghibur Nangong Sing saat ini. Tetapi pada saat ini, Lu Fan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata di antara orang-orang ini, apakah ada wajah yang kuat, atau adakah wajah seperti ayahmu? Nangong Sing berkata tidak. Lu Fan mengangguk penuh pengertian dan berkata, sepertinya tidak ada ruang untuk membalikkan keadaan. Tepat ketika Lu Fan selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar seorang penggarap Ibel 15 dengan perut besar menggedor meja dan berteriak mengapa kita harus memiliki 5.000 orang lagi di cabang 18. Itu semua adalah daging manusia yang lezat, semuanya. Ambillah kuali bagus yang dihasilkan oleh energi Ibel 15. Saya tidak menerimanya. Saya tidak dapat membantu orang-orang ini.
Penatua Suman, tolong biarkan aula lain menyediakan tenaga. Misalnya, aula cabang ke-24 memiliki banyak orang. Segera setelah dia selesai berbicara, pembudidaya Ibel 15 lainnya melompat langsung ke atas meja dan berkata, ada apa? Banyaknya orang di cabang ke-24 kami adalah hasil dari upaya kami sendiri untuk berkultivasi. Mengapa kami harus memiliki lebih banyak orang ketika ada lebih banyak orang? Kalau begitu, ini bukan tungku yang bagus. Gendut, apakah kamu mencari kematian? Aku akan menelanmu. Setelah mengatakan itu, sosok kedua orang itu benar-benar berubah menjadi kabut, dan mereka mulai berkelahi. Sekelompok pembudidaya Ibel 15 di dekatnya masih bersorak dan bersorak. Lu Fan akhirnya mengerti mengapa laporan kerja sederhana seperti itu berlangsung begitu lama, dan para gangster ini berebut perasaan mereka. Penatua Suman hanya menatap mereka dan berkata dengan tenang, siapapun yang kalah dalam pertarungan antara kalian berdua akan berhasil. Kemudian, dia menunjuk ke penggarap Ibel 15 lainnya dan bertanya. Lu Fan semakin mengernyit saat ini. Suman, nama ini sepertinya tidak asing lagi baginya. Di mana kamu mendengarnya? Pikiran Lu Fan berkecamuk di benaknya. Saat ini, pintu batu di belakang tiba-tiba terbuka. Semua orang segera berhenti dan segera berdiri. Lu Fan dan Namong Sing juga berdiri dan melihat ke dalam pintu batu. Saat ini, 3 orang perlahan keluar dari gerbang batu. 2 pria dan 1 wanita, keduanya memiliki aura setan. Pakaian 3 warna hijau, putih dan hitam membedakan ketiganya. Pertama-tama, pria berbaju hijau adalah pria dengan bekas luka di wajahnya, berpenampilan garang, dan bermata merah darah. Seekor naga hitam kecil sedang berenang di lehernya. Melihat naga ini, Lu Fan segera merasakan ekspresi ketakutan yang luar biasa datang dari Xiao Hei. Laki-laki berpakaian putih itu mengikutinya, dia tampak tampan, dia tampak seperti seorang sarjana, dia memegang kipas lipat dan wajahnya pucat. Jika bukan karena taring yang terlihat jelas di sudut mulutnya, akan sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang pembudidaya Ibel 15. Terakhir, ada seorang wanita berpakaian hitam, dengan mata gelap seperti tinta, rambut panjang menutupi separuh wajahnya, dan ekspresi acuh tak acuh. Seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan pekat. Tampaknya tidak bersifat setan, tetapi jelas jauh lebih baik daripada setan. Tiba-tiba, semua pembudidaya Ibel 15 membungkuk kepada mereka bertiga dan berkata, saya telah melihat Raja Ibel 15 pembunuh naga, saya telah melihat Raja Ibel 15 mimpi buruk, dan saya telah melihat orang suci Yuan kegelapan. Lu Fan dan Namong Sing juga sedikit membungkuk, tetapi mata mereka tertuju pada ketiga orang ini. Namong Sing berbisik, suaranya sedikit bergetar, saudara Lu Fan. Dia adalah 3 Raja Ibel 15 dari Sekte Setan Hati Dao. Ya Tuhan, mereka semua ada di kerajaan King Tian kita. Lu Fan mendengar ketakutan dalam suara Namong Sing. Raja Ibel 15 yang bisa membuat pangeran suatu negara ketakutan mungkin adalah orang yang sangat kuat. Ketiga Raja Ibel 15 berjalan ke arah Sumen, dan Raja Ibel 15 pembunuh naga berkata dengan dingin, bagaimana kabarmu? Penatua Sumen, Master Sekte menaruh harapan besar padamu. Penatua Suman berkata dengan lembut, semuanya sedang berjalan. Raja Hantu Mimpi Buruk tersenyum dan berkata, itu bagus. Jika ada yang tidak mematuhi disiplin, katakan saja padaku dan aku akan membantumu menghabisi mereka. Sekaranglah waktunya mempekerjakan orang, bukan menghabisi orang. Penatua Suman memutar matanya ke arah Raja Ibel 15, dia tampaknya tidak terlalu takut pada ketiga Raja Ibel 15 itu. Orang suci Yuan kegelapan di sebelahnya melirik ke arah penonton, dan semua penggarap Ibel 15 yang melakukan kontak mata dengan orang suci Yuan kegelapan segera menundukkan kepala mereka. Hanya Lu Fan dan Namong Sing yang masih melihat ke atas. Tiba-tiba, seorang pria gemuk di belakangnya menamparkan Lu Fan dan menekan kepala Namong Sing ke bawah pada saat yang bersamaan. Jangan saling memandang dengan Dark Yuan Sein, kalian berdua ingin mati. Lu Fan dengan cepat menundukkan kepalanya. Segera, dia merasakan tatapan seperti pisau menyapu dirinya. Tampilannya saja sudah membuat rambutnya berdiri tegak. Tingkat kultivasi ini jelas jauh melampaui yang mulia biasa, Lu Fan mempercayainya bahkan jika dia dikatakan sebagai orang yang sangat kuat. Namong Sing juga dengan cepat menahan napasnya, sampai Saintes Dark Yuan membuang muka, dia berani menghela napas. Sangat menakutkan, kata Namong Sing lembut. Lu Fan menoleh dan melirik ke belakang. Seorang pria gemuk berpenampilan jelek dengan banyak lapisan lemak di sekujur tubuhnya mulai terlihat. Lu Fan berkata terima kasih banyak. Pria gendut itu memandang Lu Fan dengan heran, dan setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata ini jarang terjadi. Aku sudah lama tidak mendengar orang mengucapkan terima kasih kepadaku. Kalian berdua benar-benar berani. Bukankah begitu? Mengetahui keterampilan Santo Yuan kegelapan dan mata kematian tertinggi. Lu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini pertama kalinya aku mendengarnya. Pria gendut itu terkekeh dan berkata kamu beruntung, kamu bertemu denganku, pria gendut yang sudah mati. Jika itu orang lain,
aku pasti akan senang melihat kalian berdua berdarah dari 7 lubangmu dan mati di sini. Mungkin, tubuhmu akan melakukannya juga menjadi orang lain yang dilatih sebagai boneka. Lu Fan mencibir 2 kali, menatap pria gendut itu beberapa kali lagi, dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun dia sedikit terkejut bahwa ada orang baik seperti Fatih di antara para pembudidaya Ibel 15. Tapi dia tidak akan memandang pria gendut itu secara berbeda hanya karena ini. Bagi para pembudidaya Ibel 15, berpura-pura menjadi orang baik adalah taktik yang umum. The Dark Yuan Sein memandang semua orang, mengangguk sedikit dan berkata tidak buruk, meskipun mereka masih sekelompok rakyat jelata. Komentar ini membuat semua pembudidaya Ibel 15 yang hadir sedikit mengubah ekspresi mereka, tetapi tidak ada yang berani membantahnya. Dengan kata lain, di hadapan Dark Yuan Sein, mereka hanya bisa mengakui bahwa mereka hanyalah gerombolan. Penatua Suman memandang Dark Yuan Sein sambil tersenyum, dan kemudian melakukan tindakan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia berjalan ke arah Dark Yuan Sein, lalu mengulurkan tangannya, memegang wajah Dark Yuan Sein dan berkata, Momo, kamu telah tumbuh dewasa lagi. Kamu menjadi semakin cantik seiring bertambahnya usia. Sekelompok pembudidaya Ibel 15 melihat pemandangan ini dengan mulut terbuka lebar, jelas mereka sangat terkejut. Seorang tetua bisa melakukan tindakan intim dengan Santo Yuan Kegelapan yang legendaris. Orang suci Yuan Kegelapan memandang ke arah tetua Suman. Bukan saja dia tidak menunjukkan rasa jijik, dia bahkan memiliki senyum tipis di bibirnya. Apa artinya menawan dengan senyuman, memikat negara dan kota? Awalnya, wajah Dark Yuan Sein hanya bisa dianggap cantik, tapi setelah menunjukkan senyumannya, dia segera naik ke level peri. Lu Fan telah melihat banyak keindahan. Wukongling dan orang suci dari negeri Dewa Utara cukup cantik untuk membuat wanita iri dan pria tergila-gila. Namun penampilan Dark Yuan Sein ini jelas tidak sebaik mereka, namun dia memiliki pesona yang berbeda. Suster Suman, kata Santo Yuan Kegelapan dengan takut-takut. Saat ini, bahkan suaranya menjadi malu-malu. Dengan penampilan seperti itu, belum lagi para pembudidaya Ibel 15 yang hadir belum pernah melihatnya sebelumnya, bahkan Raja Ibel 15 mimpi buruk dan Raja Ibel 15 pembunuh naga pun terkejut. Apakah ini masih Dark Yuan Sein yang mereka kenal? Wanita menakutkan yang tegas dalam menghabisi, dengan mata yang tak tertandingi, dan yang membantai negara dengan satu tangan. Raja mimpi buruk menggoyangkan kipasnya dan berkata berulang kali ini tidak benar, ini pasti ilusi. Raja Ibel 15 pembunuh naga mengeluarkan hati merah besar dan berkata sambil menelannya itu pasti palsu. Ini penyamarannya, aku tidak bisa tertipu olehnya. Kedua Raja Ibel 15 itu bergumam satu sama lain, dan Suman menyentuh kepala orang suci Yuan Kegelapan lagi dan berkata kalian semua sudah selesai dengan pekerjaanmu. Silakan bersiap untuk pekerjaan terakhir. Kata Dark Yuan Sein dengan patuh, lalu melangkah keluar. Pembunuh naga Ibel 15 menggelengkan kepalanya, menatap ke arah Penatua Suman beberapa kali lagi, dan pergi dengan cepat tanpa berkata apa-apa. Hanya tetua terakhir, Ghost Knight Mare, berjalan ke arah Penatua Suman sambil tersenyum dan berkata Penatua Suman, saya tidak menyangka bahwa hubungan pribadi Anda dengan orang suci Yuan Kegelapan begitu baik. Penatua Suman mengangkat tangannya dan berkata jangan bicara omong kosong. Saya tahu apa yang ingin kamu lakukan. Jika kamu berani menyentuh adikku, aku tidak akan melepaskanmu. Raja mimpi buruk tersenyum, memperlihatkan taringnya dan berkata, apakah kamu yakin? Penatua Suman mengulurkan tangannya, menyentuh cincinnya, dan berkata tentu saja saya yakin. Raja Ibel 15 mimpi buruk melihat cincin Penatua Suman dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Senyuman di bibirnya memudar, dan Raja mimpi buruk tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi. Setelah ketiga Raja Ibel 15 pergi, pintu batu di belakang mereka perlahan tertutup. Setelah menyaksikan ketiga Raja Ibel 15 pergi, semua orang berani berdiri tegak. Pada saat ini, ketika mereka melihat ke arah Penatua Suman, ekspresi mereka berubah. Siapa sangka bahwa Penatua Suman, yang hanya seorang penatua yang bertanggung jawab, bahkan tidak akan menganggap serius ketiga Raja Ibel 15 itu. Dia berani menyentuh wajah orang suci Yuan Kegelapan, dan dia berani mengancam Raja mimpi buruk. Pada akhirnya, Raja Hantu yang paling tidak masuk akal menyerah. Berdasarkan ini saja, Bian bisa yakin akan kekuatan Penatua Suman. Tiba-tiba, sekelompok pembudidaya Ibel 15 sedang duduk tegak, dan para pembudidaya Ibel 15 gemuk di belakang Lu Fan berusaha mati-matian untuk mengumpulkan lemak mereka. Dia tidak lagi sombong dan tidak terkendali seperti dulu. Melihat perubahan pada kelompok orang ini, Penatua Suman tertawa kecil dan berkata, kalian benar-benar rakyat jelata yang dipanggil oleh kakakku. Semua orang diam, dan Penatua Suman terus mengajukan pertanyaan satu demi satu. Kali ini, semuanya diatur dengan sangat lancar. Pria yang tadinya berteriak-teriak untuk tidak meninggalkan siapapun langsung setuju. Pria yang awalnya mengatakan dia tidak memiliki siapapun di aula mengertakkan gigi dan mengatakan dia memilikinya.
Setelah beberapa jam, semuanya sudah diatur. Penatua Suman mengangguk dan berkata oke. Semuanya akan dilakukan seperti yang baru saja dikatakan. Siapapun yang menunda atau berubah pikiran pada menit terakhir akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Jika pernyataan ini dibuat sebelum orang suci Yuan kegelapan dan yang lainnya keluar, tidak ada orang lain yang akan menganggapnya serius. Tapi sekarang, kalimat ini pada dasarnya setara dengan perintah kematian Ibel 15, yang diselesaikan bahkan jika dia mematahkan giginya dan menelannya di perutnya. Para pembudidaya Ibel 15 berdiri dan bersiap untuk pergi, tetapi pada saat ini, Penatua Suman menunjuk ke Zhan Gongxing dan yang lainnya dan berkata kalian yang berpura-pura menjadi pangeran tetap tinggal, dan anak laki-laki dari Aula 33 itu, kalian juga pergi. Lu Fan tertegun sejenak dan segera berhenti. Dia sebenarnya dihentikan, Lu Fan tidak mengerti mengapa dia dihentikan. Yang lain juga memandang Lu Fan dengan ragu, dan Namongxing bahkan mengirim pesan saudara Lu Fan, apakah kita sudah ditemukan? Lu Fan tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi jelas lebih baik tidak bertindak gegabah saat ini. Semua pembudidaya sihir lainnya pergi, dan hanya beberapa lusin orang yang tersisa di depan meja batu lava. Semuanya berpakaian bagus dan tersenyum. Mereka semua terlihat mirip, mereka semua adalah pangeran palsu dari kerajaan Qingtian. Penatua Suman mengetuk meja dan berkata, kalian, ikutlah dengan saya. Sekarang, ada tugas penting untuk Anda. Dengan mengatakan itu, Penatua Suman berdiri dan berjalan menuju pintu batu, melambai dengan lembut, dan pintu batu itu tiba-tiba menunjukkan celah bagi 3 orang untuk berjalan berdampingan. Lu Fan dan Namongxing saling memandang dan berdiri perlahan. Ikuti yang lain menuju pintu batu. Setelah memasuki gerbang batu, yang tampak di hadapan Anda adalah pemandangan api penyucian. Sebuah tebing muncul di depan Anda, dengan lubang lava yang tak terhitung jumlahnya menutupi kaki Anda, dan magma terus-menerus menyembur keluar. Di dinding batu, ada binatang buas besar satu demi satu. Lu Fan tidak dapat menggambarkan aura tirani dari binatang buas ini, tetapi jelas bahwa mereka benar-benar terjebak. Rantai besi hitam dengan rune membungkus erat tubuh mereka yang melengkung, dan ada garis energi Ibel 15 bersinar yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka, menyegelnya sepenuhnya. Melihat binatang buas terpencil ini, Namongxing diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Lu Fan semua makhluk roh pelindung negara adalah makhluk roh pelindung negara. Tiba-tiba, Namongxing melihat ke persimpangan semua rantai, di mana seorang pria terikat erat. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia sedang duduk bersila di atas magma. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala. Namongxing tiba-tiba berhenti dan seluruh tubuhnya terguncang. Begitu Lu Fan melihat reaksi pria itu ketika dia melihat Namongxing, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba dia meraih erat Namongxing dan berkata melalui pesan tenang. Bibir Namongxing bergetar, matanya merah, dan dia menjawab melalui suara ayah, itu ayahku. Lu Fan melirik pria parubaya itu dan mendesah dalam hatinya. Dia sudah menduga kerajaan Qingtian sudah menjadi seperti ini, sebagai pemimpin negara, akan aneh jika dia masih berkeliaran di luar tanpa menyadarinya. Benar saja, tidak ada kecelakaan di dunia ini, dan pemimpin kerajaan Qingtian juga ditangkap. Dan dari kelihatannya, sepertinya tidak semudah ditangkap. Penatua Suman berhenti, melihat kembali ke arah Lu Fan dan yang lainnya, dan berkata kalian semua dipilih dari berbagai aula. Kalian memiliki kemampuan untuk menyamar dan dapat melintasi langit dan lautan. Jadi saya meminta kalian untuk berpura-pura menjadi pangeran, jadi bahwa Anda telah mengambil alih negara ini. Tapi sekarang, penyamaran Anda semakin dekat. Karena kompetisi kerajaan Wan Fang akan segera dimulai. Pada saat itu, para orang suci dari kerajaan Qingtian akan kembali, termasuk Yu Shou Zaiqiang yang akrab dengan kerajaan Qingtian keluarga. Saat dia berbicara, Penatua Suman melambaikan tangannya dengan lembut, dan rantai besi di kedua sisi tiba-tiba berubah menjadi bilah tajam, dan tanda menakutkan di atasnya segera memotong kulit Lord Qingtian. Darah mengalir di rantai besi dan perlahan menyebar. Penatua Suman melanjutkan jadi, Anda harus menyamar secara menyeluruh. Setidaknya Anda tidak boleh menguasai haoran Qijue yang diturunkan dari generasi ke generasi keluarga Nangong kerajaan Qingtian. Segera, seorang kultivator Ibel 15 berkata dengan lantang tetua, kita semua adalah orang-orang dengan aura Ibel 15. Jika kita terus mempraktikkan kebenaran haoran keluarga Nangong, bukankah ini meminta kematian? Penatua Suman berkata jika Anda berlatih dengan serius, tentu saja Anda mencari kematian. Tetapi jika Anda menggunakan metode saya, Anda tidak akan mati. Semua orang melangkah maju dan bersiap untuk menerima warisan dari pemimpin kerajaan Qingtian, Nangong Ce. Magma terciprat kemana-mana, jatuh di kaki semua orang, dan naik ke udara. Suara Penatua Suman tiba-tiba meninggi, dan semua pembudidaya Ibel 15 yang hadir segera mulai berteriak dengan senyum di wajah mereka.
Bisakah kita juga mewarisinya? Bagaimana kita para penggarap Ibel 15 juga bisa mendapatkan kebenaran menakjubkan dari keluarga Nangong? Ini luar biasa. Penatua Suman, apakah Anda yakin tidak bercanda? Titik 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 titik. Sekelompok pembudidaya Ibel 15 tersenyum bahagia dan terus tertawa dan mengajukan pertanyaan. Penatua Suman berkata tentu saja itu benar. Jika tidak, apa yang akan saya minta Anda lakukan? Sekarang Anda bisa mendapatkan rantai dan berdiri di sana, menunggu kekuatan untuk diteruskan. Berapa banyak yang bisa Anda dapatkan sepenuhnya bergantung pada Anda sendiri kemampuan. Anda tahu, ini adalah tidak semua orang dapat memiliki kesempatan untuk mewarisi warisan hidup dari seorang suci. Segera setelah Penatua Suman selesai berbicara, sekelompok pembudidaya Ibel 15 bergegas maju, mencari rantai mereka sendiri. Setiap orang memegang satu erat-erat di telapak tangan mereka dan memandang Lord Qingtian dengan darah mengalir ke seluruh tubuhnya sambil tersenyum. Namong Sing sudah mulai menggemeretakkan giginya, dan Lu Fan berbisik di telinganya tunggu, Namong Sing, kamu harus bertahan. Perlahan, Namong Sing juga berjalan ke depan. Para pembudidaya Ibel 15 lainnya memandang Lord Qingtian dengan penuh semangat, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Namong Sing. Menundukkan kepalanya, Namong Sing juga memegang rantai. Menggunakan telapak tangannya dengan kuat, Namong Sing meremas begitu erat hingga persendiannya memutih dan kukunya hampir tenggelam ke dalam rantai. Lu Fan mengikuti Namong Sing, juga bersiap memegang rantai. Namun saat ini, Penatua Suman berkata anak laki-laki dari Aula 33 itu, kemarilah. Lu Fan sedikit mengernyit, tapi masih berjalan dengan cepat. Penatua Suman, Lu Fan berkata dengan tenang. Penatua Suman memandang Lu Fan dari atas ke bawah dan berkata, saya tidak meminta Anda datang ke sini untuk menerima warisan bersama mereka. Anda tidak perlu berpura-pura menjadi seorang pangeran. Lu Fan berkata kalau begitu, tetua, apa yang perlu saya lakukan? Penatua Suman memandang Lu Fan sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Alis Lu Fan tiba-tiba menegang, tepat ketika dia mengira Penatua Suman sengaja menggodanya. Tiba-tiba, Penatua Suman mengeluarkan belati dan menyerahkannya kepada Lu Fan. Benda ini disebut pedang pembunuh Ibel 15. Ambillah, maju dan tusuk Lord Qingtian di antara alisnya. Lu Fan tertegun dan menatap Penatua Suman dengan tatapan kosong. Penatua Suman tersenyum dan berkata karena Anda di sini, Anda harus melakukan sesuatu. Semua orang sibuk dan mengerjakan rencana besar sekte. Hanya Anda, seorang anak laki-laki dari Aula ke-33, yang berkeliaran, benar-benar berpikir bahwa sekarang apakah Anda bebas. Cepat, ambil dan tusukkan ke dahi Tuan Qingtian tanpa melenceng 1 inci pun. Setelah selesai, aku akan memberimu hadiah besar. Segera, para penggarap Ibel 15 di sekitarnya dan Namong Sing semuanya menatap aneh ke arah Lu Fan. Para penggarap Ibel 15 dipenuhi rasa iri karena pekerjaan bagus seperti itu direnggut oleh seorang anak laki-laki. Menyerang seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan ada sesepuh yang berdiri untuk mengadakan pertempuran, tidak ada resiko, dan ada pahala yang besar. Mengapa hal yang baik seperti itu tidak menjadi giliran mereka? Cepatlah nak, jika kamu tidak menjawab, kenapa tidak biarkan aku yang melakukannya? Penatua Suman, apa pendapatmu tentang aku? Dan aku, Penatua Suman. Anak ini terlalu berani, jadi biarkan aku yang melakukannya. Yang lemah harus minggir. Penatua Suman menoleh untuk melihat para penggarap Ibel 15 ini dan berkata dengan lembut diam. Dalam satu kalimat, tidak ada yang berani berbicara. Lu Fan menatap Penatua Suman dan berkata dengan tenang Penatua, apakah Anda meminta saya untuk menghabisi orang suci? Dengan kekuatan saya khawatir saya tidak dapat melakukannya. Penatua Suman berkata mengapa, Anda masih ingin menawar? Saya meminta Anda melakukannya, dan Anda segera pergi. Jika Anda ragu dan membuat berbagai alasan, Anda tahu konsekuensinya. Lu Fan melihat ekspresi tegas Penatua Suman dan tiba-tiba tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan mengambil belati pembunuh Ibel 15 yang diberikan kepadanya oleh Penatua Suman. Saat Lu Fan mengambil alih belati pembunuh Ibel 15, mata Penatua Suman sedikit berubah. Tapi untuk sesaat, tidak ada yang menyadarinya. Sambil memegang belati, Lu Fan menimbangnya dan berkata, senjata yang sungguh ajaib. Penatua Suman tersenyum dan berkata tentu saja itu artefak yang bagus. Benda ini adalah yang dikumpulkan oleh Tuan Qingtian. Saya ingat itu adalah belati kekasih Tuan Qingtian. Wanita yang mengaku menghabisi semua pembudidaya Ibel 15 di dalam dunia. Berbalik, Penatua Suman berkata kepada Lord Qingtian bagaimana? Jika kamu terbunuh oleh senjata kekasihmu, kamu harus mati tanpa penyesalan. Lord Qingtian perlahan mengangkat kepalanya dan berkata tubuh hanyalah kulit, dan kematian hanyalah mimpi. Kematian di tangan seseorang bukanlah kematian, dan kematian di tangan sesuatu bukanlah kematian. Penatua Suman tersenyum dan berkata sungguh keadaan yang bagus. Pantas saja Anda bisa dikanonisasi.
Sayangnya Anda tidak bisa mengumpulkan kekuatan dunia dan tidak bisa melanggar prinsip langit dan bumi. Anda masih manusia jika tidak, bahkan jika aku menangkapmu, aku tidak akan bisa menghabisimu, kamu. Lord Qingtian tertawa 3 kali dan berkata jika saya dapat mengumpulkan kekuatan dunia, memahami prinsip tertinggi langit dan bumi, melampaui dunia dan menjadi seorang Tao, dan menjadi orang suci dalam tubuh fisik saya, beraninya Anda, sang anak-anak muda, mengucapkan kata-kata arogan di hadapanku. Konyol. Penatua Suman mengangguk dan berkata itulah mengapa saya mengatakan sayang sekali. Nak, cepat pergi. Penatua Suman melambai kepada Lu Fan, mata Nangong Sing melebar, hampir melotot, dan dia menatap Lu Fan. Lu Fan tidak memandangnya, dia hanya memainkan belati di tangannya dan berjalan perlahan menuju Lord Qingtian. Suman berkata dengan keras cepat, keluarkan darah di antara alisnya, dan aku bisa menggunakan formasi fusi untuk mengekstraksi kekuatannya secara paksa dan menggunakannya untuk warisan. Lu Fan menghampiri Lord Qingtian, memandangnya dengan tenang dan berkata, Yang Mulia, beritahu saya. Bukankah orang suci itu sangat kuat? Bagaimana Anda ditangkap? Lord Qingtian tersenyum dan berkata apakah orang suci itu sangat kuat? Wah, kamu masih belum mengerti. Orang suci seperti saya yang terus-menerus ditekan oleh langit dan bumi terkadang tidak sekuat ahli bela diri puncak. Jika kita bertemu dengan sekelompok orang setan terkutuk, diserang dan ditangkap adalah hal yang normal dan tidak ada yang memalukan tentang hal itu. Lu Fan mengangguk dan berkata saya mengerti, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Lord Qingtian berkata dengan tenang sama-sama, tidak banyak pembudidaya Ibel 15 yang mengetahui etika seperti Anda. Anda masih bisa memanggil saya Yang Mulia saat ini. Sambil terkekeh, Lord Qingtian berkata ayo, tusuk aku di antara kedua alis. Pastikan untuk memukulnya dengan benar, jika tidak, hadiahmu akan hilang. Lu Fan berkata jangan khawatir, aku tidak akan salah menusuknya. Hanya Yang Mulia, jangan sembunyi, tangan saya cenderung gemetar, itu akan memalukan. Setelah berbicara, Lu Fan mengangkat belatinya tinggi-tinggi. Di belakangnya, ekspresi Penatua Suman berubah dingin sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, kekuatan seluruh tubuh Lu Fan dicurahkan ke belati pembunuh Ibel 15, dan cahayanya tiba-tiba bersinar terang. Yang Mulia, ayo pergi. Dengan kata-kata terakhir Lu Fan, dia langsung mengayunkan belati ke bawah dan menusuk Lord Qingtian di antara alisnya. Pada saat ini, Nangong Sing mengatupkan giginya dan seluruh tubuhnya membeku. Dentang, tiba-tiba terdengar suara tajam, dan belati Lu Fan mendarat 1 inci dari alis Lord Qingtian. Riak-beriak dari sisi Lu Fan, dan kemudian belati di tangan Lu Fan tiba-tiba terbang dan dimasukkan langsung ke tebing. Engah, Lu Fan segera terbang, seteguk darah muncrat. Seluruh orang itu jatuh ke tanah, menunjuk ke arah Tuan Qingtian dan berkata kamu. Tuan Qingtian juga tercengang, apa yang terjadi? Dia jelas tidak melakukan apapun. Penatua Suman segera datang ke sisi Raja Qingtian, dan dengan lambaian tangannya, rantai lain mengikat Raja Qingtian dengan erat. Melirik ke arah Lu Fan yang jatuh ke tanah dan kemudian ke Lord Qingtian, Penatua Suman berkata dengan dingin saya tidak menyangka Anda akan diikat seperti ini dan masih memiliki kemampuan untuk melawan. Pemimpin kerajaan Qingtian ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, lebih dari 10 belati berduri tiba-tiba muncul di tangan Penatua Suman, dan semuanya dimasukkan ke dalam tubuh Lord Qingtian dalam sekejap. Segera, darah mengalir keluar, seperti pilar darah, mulai mengalir melalui rantai yang tak terhitung jumlahnya. Masuk ke dalam formasi. Penatua Suman mengangkat tangannya dan mengangkat formasi. Tiba-tiba, seluruh magma di sekitarnya berubah menjadi garis kondensasi dan mulai berkumpul dengan cepat. Segera setelah itu, Penatua Suman meletakkan tangannya pada Lord Qingtian dan berkata perlahan rebut kekuatan. Gumpalan cahaya putih tiba-tiba muncul dari tubuh kerajaan Qingtian, yang juga menyebar dengan cepat di sepanjang rantai besi hitam. Kemudian semua pembudidaya Ibel 15 di sekitar tampak ketakutan dan up di sebelah rantai. Gumpalan darah dan cahaya putih perlahan meresap ke dalam tubuh mereka. Seluruh tubuh Lord Qingtian mulai bergetar hebat. Ada cahaya aneh menyinari mata Suman, mata kiri berubah menjadi bulan, dan mata kanan berubah menjadi matahari, satu terang dan satu gelap, cahayanya menyilaukan. Lu Fan sedang berbaring di tanah saat ini, membuka matanya sedikit dan menyaksikan pemandangan ini. Di dalam tubuh, menara istana Jiulongsuan berkata Tuan yang hebat, apakah ini baik-baik saja? Anda mempertaruhkan hidup Anda sendiri. Jika seseorang melihatnya, kami pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Lu Fan berkata dalam hatinya berusahalah sebaik mungkin. Saya tidak ingin benar-benar menghabisi ayah Nangong Sing. Saya hanya bertindak dengan cukup baik, bukan? Jiulongsuan Gongpa berkata ini benar-benar pertunjukan yang bagus. Gang Qi dibagi menjadi 2 kelompok, dan Gang Jin mengaktifkan vitalitas. Anda adalah satu-satunya di dunia yang dapat melakukannya. Mata Lu Fan berkedip dan dia berkata, sayang sekali.
Saya masih tidak bisa menyelamatkan Tuan Qingtian. Lu Fan menyaksikan dengan tenang saat kekuatan dari Lord Qingtian ditarik sedikit demi sedikit, seluruh tubuhnya seperti kerangka yang kehilangan berat badan dengan cepat, dan segera tidak ada bekas darah di wajahnya. Di sekeliling, tubuh pembudidaya Ibel 15 lainnya tiba-tiba bergetar dan jatuh ke tanah satu demi satu. Melihat pemandangan ini, Penatua Suman berteriak dengan keras, "Sampah, kamu tidak dapat bertahan dengan kekuatan kecil ini." Melihat kekuatan pada rantai itu akan terbuang percuma, Penatua Suman tiba-tiba melambaikan tangannya, dan rantai itu tiba-tiba terbang ke arah Lu Fan. Sebelum Lu Fan sempat bereaksi, rantai telah melilit anggota tubuhnya. Segera setelah itu, Lu Fan merasakan kekuatan yang menakjubkan dan otentik mengalir ke anggota tubuhnya. Auranya terus meningkat, dan Lu Fan merasakinya mulai membuat lompatan kualitatif lagi. Di saat yang sama, gumpalan kekuatan Tao juga mulai menembus ke dalam tubuhnya. Lu Fan dapat merasakan bahwa ini bukanlah kekuatan biasa dari cara-cara kecil, ini adalah cara yang hebat, jalan cahaya. Itu persis sama dengan kekuatan di cermin pembunuh Ibel 15 yang kuat yang terlihat di Aula 33. Tubuhnya mulai dengan rakus menyerap kekuatan ini dengan sendirinya. Pemahaman tentang jalan cahaya muncul di benaknya seperti pisau. Lu Fan sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi, bahkan jika dia memakan Dao Bet, dia tidak membaik begitu cepat. Ini seperti kekuatan yang Anda peroleh secara gratis. Mata pemimpin kerajaan Qingtian menjadi kabur. Dalam keadaan linglung, pemimpin kerajaan Qingtian berkata, "Pembudidaya Ibel 15. Bahkan jika Anda menghabisi saya dan menghancurkan kerajaan Qingtian saya, Anda tidak akan dapat mencapai tujuan Anda. Anda pasti akan dapat mencapainya, gagal." Melihat hal itu hampir selesai, Penatua Suman tiba-tiba mengangkat tangannya, dan semua belati berduri pada Lord Qingtian terbang kembali. Dia memandang Lord Qingtian dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kamu belum pernah mempelajari jalan kutukan, kamu juga belum pernah mempraktikkan jalan takdir. Apa yang bisa kamu bicarakan denganku tentang hal itu yang pasti akan membawa pada kegagalan?" Saat belati itu terbang kembali, semua darah di rantainya menghilang. Penggarap setan jatuh ke tanah di sekelilingnya, dan hanya Namong Sing yang masih bisa berdiri di tanah. Sumen mengangguk ke arah Namong Sing dan berkata, "Ya, Cao Jin, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sepertinya kamulah yang akan memimpin misi ini." Begitu dia selesai berbicara, tubuh Lu Fan akhirnya bersinar terang. Segera setelah itu, Lu Fan perlahan naik. Penatua Suman melirik Lu Fan dan berkata, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku paling benci menyia-nyiakannya." Setelah beberapa saat, semua pembudidaya Ibel 15 di sekitar sadar dan berdiri perlahan. Penatua Suman bertepuk tangan dan berkata, "Ayo pergi setelah kita menyelesaikannya. Mulai hari ini, kamu tidak lagi diperbolehkan menggunakan metode budidaya sihir di kerajaan Qingtian. Sebaliknya, kamu harus menggunakan Haoran Qi Jue lebih sering. Apakah kamu memahami?" Semua pembudidaya Ibel 15 membungkuk dan berjalan keluar satu persatu dengan langkah yang mengejutkan. Jelas sekali, meskipun mereka memperoleh Haoran Qi Jue, mereka masih terlihat sangat tidak nyaman. Namong Sing memandang Lord Qingtian beberapa kali lagi, dengan kesedihan di matanya. Pada saat ini, sebuah suara halus tiba-tiba datang dari telinga Namong Sing. "Jangan bersuara, oke, saya bisa melihat Anda sekilas. Senang sekali Anda masih baik-baik saja. Saya sengaja menyebarkan berita bahwa lebih banyak kekuatan diberikan kepada Anda, dan Anda harus memanfaatkannya dengan baik dan jangan pernah membiarkan konspirasi penggarap Ibel 15 berhasil. Biar saya beritahu Anda, konspirasi penggarap Ibel 15 mungkin." Wajah Namong Sing tiba-tiba memerah karena kegembiraan, dan ketika dia hendak mengirim pesan balasan, Lord Qingtian menggelengkan kepalanya sedikit. Mengangguk penuh pengertian, Namong Sing menenangkan emosinya dan berjalan keluar. Saat melewati Lu Fan, Namong Sing juga tidak berkata apa-apa. Lu Fan ingin pergi, tetapi Penatua Suman berdiri di depannya. Setelah melihat semua orang pergi, Penatua Suman mengulurkan tangan kanannya, dengan lembut menyentuh cincinnya, dan berkata, "Siapa namamu?" Lu Fan menjawab, "Kamu Ying." Suman mengangguk dan berkata, "Nama ini bagus, tapi tidak cocok untukmu." Setelah mengatakan itu, Penatua Suman tertawa kecil, berbalik dan pergi. Wajah Lu Fan menjadi gelap sedikit demi sedikit, dan diam-diam dia mengutuk orang pembawa sial. Menara Istana Misterius 9 Naga berkata, "Di dalam tubuh Lu Fan ada apa?" "Tuan Besar." Lu Fan menjawab, "Seharusnya aku melihatnya lebih awal, cincinnya, dia." Menara Istana Jiulongsuan berkata, "Apa yang terjadi dengan cincin itu?" "Tuan Besar, apa yang Anda lihat?" Lu Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apa kau tidak melihatnya? Cincin itu diukir dengan kata King Qiao. Aku akhirnya ingat bahwa dia pernah bertemu denganku sebelumnya. Dia juga memberiku sebuah merek dari Sekte Setan Hati Dao. Dia adalah teman majikanku, tetua King Qiao dari Sekte Jiuxiao. Yang disebut Jiuxiao. Mereka adalah King Qiao, Big Xiao, dan Xiao, Jing Qiao,
Yuxiao, Lang Qiao dan Huo Xiao. Zixiao, Shen Xiao. Ketika saya berada di kerajaan Danseng, Penatua Zixiao, Sang Xin berbaju hitam, saya menyebutkan hal ini kepadanya. Lu Fan pada waktu itu. Tuliskan dengan cermat, jangan berani melupakan. Dan ada contoh dari Penatua Zixiao. Lu Fan untuk cincin Jiu Xiaomen. Selalu perhatikan. Dan sekarang, Penatua Suman hanya memakai yang itu di tangannya. Kata King Qiao di atas. Meski jejaknya sudah memudar, tapi Lu Fan masih mengenalinya. Dengan cincin ini, itu sudah pasti. Penatua Suman pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan Sekte Jiu Xiao. Lu Fan juga segera teringat saat Penatua Zixiao sedang mengobrol dengannya. Kecuali menyebut nama tuannya, satu orang lainnya juga disebutkan. Suman, tidak ada yang salah. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Itu dia. Teruslah berpikir kembali. Lu Fan juga memikirkannya. Saat dia baru saja menjadi Master Wu Chen sebagai muridnya. Suatu ketika seorang wanita datang. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada guru Wu Chen. Tuannya segera menutup toko anggur. Dia bersembunyi di pegunungan barat. Wanita ini, dia juga Penatua Suman. Lu Fan sekarang akhirnya mengerti mengapa tuannya melakukan ini. Siapapun bertemu dengan kenalan lama yang merupakan anggota Sekte Ibel 15 dan datang berkunjung. Ini akan selalu menjadi reaksinya. Pikirkan tentang itu. Reaksi guru Wu Chen cukup ringan. Jika itu dia, saya khawatir Wu Angwo bisa melarikan diri. Karena Penatua Suman, tapi ada 3 Raja Ibel 15 berturut-turut. Seseorang yang bahkan tidak menganggapnya serius. Dengan kata lain, perbarui sesegera mungkin. Dia mungkin keberadaan yang lebih menakutkan daripada 3 Raja Ibel 15. Ambil napas dalam-dalam. Pikiran Lu Fan berputar-putar dengan pikiran yang berantakan. Diikuti. Saat dia berjalan ke pintu batu itu mulai menutup perlahan. Lu Fan melihat sosok di depannya. Diam-diam dia meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya. Kemudian bayangan hitam terlempar dari tangannya. Gerakannya sangat halus. Tidak ada yang mengawasinya juga. Lu Fan terus berjalan ke depan. Pintu batu di belakang tertutup seluruhnya dengan suara gemuruh. Dan di dalam gerbang batu, Raja Kerajaan Qing Tian belum mati. Tiba-tiba dia melihat sesuatu berguling di depannya. Sekaligus, mata Tuan Qing Tian membelalak. Karena itu berguling di depannya. Itu adalah buah yang bersinar. Buah Tao. Lord Qing Tian berkata dengan lemah karena terkejut. Hanya mengatakan, pada buahnya, sinar cahaya keluar, itu jatuh tepat di tebing. Dia tiba-tiba melihat ke arah tebing di sebelahnya. Ada belati yang tertancap di sana. Itu adalah belati pembunuh Ibel 15 yang baru saja dilepas Lu Fan. Cahaya melilit belati. Dengan sedikit suara, belati pembunuh Ibel 15 itu jatuh dengan bunyi dentang. Terbang langsung ke sisi Dao Sengguo. Di depan Tuan Qing Tian. Lord Qing Tian sepertinya tiba-tiba memahami sesuatu. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, anak baik. Kamu siapa? Melihat belati dan buah di depannya. Lord Qing Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata, mungkin ada kemungkinan. Di luar, Lu Fan telah pergi bersama para penggarap Ibel 15 lainnya. Segera, diperbarui sesegera mungkin, dia menyusul Nangong Xing. Penatua Suman telah menghilang saat ini. Lu Fan berjalan ke arah Nangong Xing dan berkata, ayahmu akan baik-baik saja untuk saat ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Nangong Xing menoleh untuk melihat Lu Fan dengan mata yang rumit dan berkata, kamu benar-benar ingin menghabisi ayahku sekarang. Lu Fan memandangnya dengan tenang dan berkata, kubilang aku berpura-pura. Apakah kamu percaya? Nangong Xing sedikit terkejut. Dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi di domain pembekuan darah. Lu Fan pada waktu itu. Saya juga berpura-pura sekali. Sesaat, Nangong Xing berkata saya percaya padamu. Lu Fan mengangguk dan berkata percayalah padaku. Aku meninggalkan sesuatu untuk ayahmu. Meskipun aku tidak tahu apakah itu berguna, tapi itu mungkin bisa membantunya. Nangong Xing tiba-tiba mengepalkan tangannya. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata para penggarap Ibel 15 ini harus mati. Semuanya, tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Lu Fan mengangguk dan berkata, ya. Tapi sekarang bukan waktunya, Saudara Nangong. Situasi keseluruhan lebih penting. Nangong Xing mengangguk dengan berat. 10 hari kemudian, di istana pangeran tertua, Lu Fan dan Nangong Xing duduk berhadapan dan minum teh. Nangong Xing meletakkan batu perintah di atas meja. Dia berkata dengan tenang sepertinya saya sekarang adalah wakil kepala aula dari aula ke-15. Saya mengambil batu perintah ini kemarin dan meminta Fang Yu dan yang lainnya untuk kembali dan mengumpulkan orang-orang. Mereka benar-benar menerima perintah dan pergi. Itu bisa dilihat dari ini. Sekarang aku di mansion, ada semua penggarap Ibel 15 dari aula ke-15. Lu Fan berkata kalau begitu, pangeran palsu lainnya pasti serupa.
Apakah kamu menemukan hal lain? Namong Sing menggelengkan kepalanya dan berkata tidak lagi. Langkah-langkah kerahasiaan dari para penggarap Ibel 15 sangat bagus. Setiap orang hanya perlu menyelesaikan tugasnya sendiri. Tugas orang lain. Tidak ada gunanya bertanya. Mereka tidak akan memberitahu Anda detailnya. Paling-paling, Anda hanya tahu. Mereka mengumpulkan sesuatu. Dan mereka terus-menerus mengangkut orang ke kerajaan King Tian. Dan di mana orang-orang ini? Di mana mereka? Lu Fan bertanya dengan cemberut. Namong Sing menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak tahu. Saya kira kita harus menunggu sampai sekelompok orang dari Aula 15 tiba untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lu Fan menghela nafas. Sepertinya semuanya sedang diselidiki. Itu juga tidak mudah. Keduanya sedang berbicara. Ada suara berisik di luar. Namong Sing dan Lu Fan menoleh untuk melihat. Tiba-tiba seorang wanita langsung masuk. Di belakangnya ada sekelompok pelayan dari istana pangeran pertama. Tapi tidak ada yang berani menghentikannya. Wanita itu bahkan tidak melihat ke arah Namong Sing. Langsung berkata dengan lantang 33 Aula. Di mana Ye Ying? Lu Fan sedikit terkejut. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat wanita berpenampilan biasa di depannya. Dia masih berdiri dan berkata. Berkata ada apa? Wanita itu berkata dengan tenang ikuti saya. Seseorang sedang mencari Anda. Namong Sing berkata siapa kamu? Mengapa saya harus mengikuti kamu? Wanita itu berkata kamu banyak bicara omong kosong. Ayo cepat pergi. Kemarahan Namong Sing tiba-tiba meningkat. Wajahnya menjadi gelap. Lu Fan menghentikan Namong Sing. Dia memandang wanita itu dengan hati-hati. Dia tersenyum dan berkata, baiklah. Aku ikut denganmu. Namong Sing menarik kerah baju Lu Fan dan berkata, saudara Lu Fan. Kamu benar-benar ingin pergi. Melihat kekhawatiran di wajah Namong Sing. Lu Fan berkata jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Turun dari kereta. Lu Fan berkata kepada wanita itu pimpin jalan. Wanita itu tidak mau repot-repot melihat ke arah Lu Fan. Berbalik dan pergi. Sosok itu terus berkedip. Ini semakin cepat dan semakin cepat. Artinya, Lu Fan memiliki tingkat kultivasi yang mendalam. Itu sebabnya dia tidak dibuang. Sosok Lu Fan juga bersinar. Dia selalu menjauh sekitar 3 langkah dari wanita itu. Melalui tembok istana, seberangi halaman. Setengah jam kemudian, Lu Fan dibawa ke tempat yang tidak dia kenali. Tampaknya ini adalah tempat latihan seni bela diri kerajaan. Halaman yang luas. Semuanya dibangun dari basal. Ada rak senjata yang sama besarnya di ujung garis pandang. Di tengah halaman, ada kabin. Sangat kecil. Kelihatannya hampir sebesar bangunan di Wuangwo. Sejak Lu Fan datang ke kerajaan King Tian, ini pertama kalinya saya melihat bangunan biasa. Terkekeh, Lu Fan mengikuti wanita itu dan berlari menuju gedung. Setelah beberapa kali berkedip, keduanya tiba di depan gedung. Wanita itu berhenti di depan pintu. Berkata masuk. Lu Fan melihatnya. Pintunya terbuka lebar. Bagian dalamnya gelap gulita. Sepertinya itu bukan hal yang baik. Wanita itu berkata apa yang kamu lakukan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Seperti orang idiot. Tidak bisakah kamu mendengarku ketika aku mengizinkanmu masuk? Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, apa isinya? Nak, sepertinya aku tidak menyinggung perasaanmu. Wanita itu berkata bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak menyinggung perasaan saya? Silakan baca lebih banyak bab lebih cepat. Omong kosong apa yang Anda bicarakan. Cepat masuk. Lu Fan sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator Ibel 15. Tampaknya tidak mungkin. Marah saja tanpa alasan. Ambil satu langkah. Lu Fan tetap masuk. Begitu masuk ke dalam pintu. Hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah altar besar. Ada ratusan pembudidaya Ibel 15 berdiri di tengah. Semua orang melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Dan di belakang mereka, ada juga pintu gelap. Jelas sekali mereka sama dengan Lu Fan. Saya juga dipanggil ke sini. Untuk apa sebenarnya kamu di sini? Saya kira mereka juga tidak tahu. Bagian tengah altar, patung penyu batu berdiri. Kepalanya seperti naga, ekornya seperti macan tutul, cakarnya seperti cakar harimau. Ada juga pedang hitam panjang yang tertancap di punggungnya. Lu Fan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekarang, di sekeliling kepala mereka, 10 tirai tipis tiba-tiba muncul. Energi Ibel 15 berkumpul. Sesosok muncul dari tirai tipis. Satu persatu, ke-10-nya terlihat berbeda, tapi pembudidaya Ibel 15 muncul dengan ekspresi serius. Begitu mereka muncul, tiba-tiba, para penggarap Ibel 15 di altar dengan cepat membungkuk. Saya sudah bertemu dengan para tetua. Lu Fan juga melihat sosok Penatua Suman. Tanpa keraguan, dia datang ke sini. Ini pasti yang dimaksud oleh Penatua Suman. Tapi yang tidak dipahami Lu Fan adalah, mengapa demikian? Tiba-tiba, di dalam tirai tipis, suara 10 tetua terdengar bersamaan.
Dia berkata dengan seragam serangga, gunakan kekuatanmu. Tawarkan darahmu. Bertarunglah demi pedang ajaib yang kuat itu. Itulah satu-satunya harapanmu untuk bertahan hidup. Yang kalah akan menjadi makanan dari binatang kosong itu. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Lu Fan melihat batu di bawah kakinya tiba-tiba berubah transparan. Monster bayangan yang sangat besar. Itu menghantam tanah transparan dengan keras. Banyak pembudidaya Ibel 15 langsung terkejut. Mundur terus-menerus. Retakan segera muncul di tanah di bawah kakinya. Sekarang tanah sedang diserang monster. Itu tidak akan bertahan lama. 10 tirai tipis menghilang seketika. Pintu gelap di belakangnya tiba-tiba menghilang. Semua pembudidaya Ibel 15 yang hadir melihat pemandangan ini dengan takjub. Langsung, semua orang melihat pedang ajaib di tengah altar. Mata Lu Fan menyipit. Pada saat ini, sisi lain. Dalam kegelapan total, 10 sosok berdiri dengan bangga. Semua orang melihat pemandangan di bawah sambil tersenyum. Seorang lelaki tua berjanggut tersenyum dan berkata ini menarik. Sesepuh, berapa banyak dari Anda yang bisa bertahan? Seorang pria berwajah setengah di sebelahnya berkata saya rasa tidak ada orang yang akan selamat. Para tetua lainnya tertawa. Mereka semua sepertinya setuju dengan Half-Face Man. Hanya Penatua Suman. Dia berkata dengan tenang ada seorang anak laki-laki yang tidak akan mati. Para tetua lainnya segera melihat ke arah tetua Suman. Orang tua berjanggut berkata tampaknya Penatua Suman sangat percaya diri dengan orang yang dia pilih kali ini. Pria berwajah setengah itu mencibir puluhan kali sebelumnya. Bagaimana dia bisa kehilangan kepercayaan diri? Penatua Suman tersenyum tipis di sudut mulutnya. Tidak ada kata-kata lagi. Matanya tertuju pada Lu Fan. Bibirnya bergerak sedikit dan dia berkata murid Wu Chen. Coba saya lihat. Apa kekuatanmu? 850.